Bab 1541. Api perang berkobar, membawa perselisihan ketika hidup dan mati pecah di berbagai lini pertahanan. Hanya dalam sebulan, perbatasan dunia seribu besar telah berubah menjadi penggiling daging dengan para ahli dari dua sisi menerkam seperti segerombolan belalang, bahkan penguasa surgawi tampak lemah di bawah skala pertempuran ini. Penguasa dan raja surgawi jatuh setiap hari dari perang. Itulah kebrutalan perang. Tapi kedua belah pihak tidak punya niat untuk berhenti, karena kedua faksi tidak bisa hidup harmonis. Yang satu ingin mengambil alih seluruh dunia seribu besar, sementara pihak lain ingin melindungi rumah mereka. Karena itu masalahnya, mereka memutuskan bahwa hanya satu pihak yang bisa selamat dari perang. Di tengah pertempuran yang intens, bahkan wilayah dalam dunia seribu besar pun tidak luput darinya. Di langit sebuah benua di dunia seribu besar, ruang tiba-tiba terkoyak saat aura iblis tersapu seperti awan asap, bersama dengan lolongan yang bergema di seluruh langit dan bumi dengan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar. Ketika makhluk-makhluk iblis itu muncul, lonceng bergema di seluruh benua ini dengan sinar yang tak terhitung melonjak ke langit saat mereka melihat kelompok iblis dengan ketakutan di mata mereka. Cek, cek, bunuh mereka semua. Kurangi seluruh dunia seribu besar menjadi sungai darah. Seiring dengan lolongan iblis yang bergema, belalang makhluk iblis tersapu. Hentikan mereka, kirim sinyal dan panggil bala bantuan. Teriakan bergema dari benua saat semua ahli melayang ke langit dengan energi spiritual tak terbatas menyebar. Pada saat ini, semua orang telah mengabaikan perbedaan mereka untuk menghadapi musuh. Saat aura tak terbatas berbenturan bersama, sebuah ledakan meletus yang menyapu seluruh benua ke dalam kekacauan. Pada saat yang sama, celah spasial mulai terbuka dengan anggota klan Finn mengalir saat mereka mencoba menciptakan kekacauan di dunia seribu besar. Oleh karena itu, api perang menyala di dunia seribu besar. Ketika klan Finn menyerbu, banyak siluet berdiri di istana yang megah dan dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Pada saat yang sama, wajah semua orang terkuras warna saat mereka menyaksikan klan Finn meluncurkan serangan mereka dari istana. Tim patroli, patuhi perintahku dan bentuk kelompok untuk menyapu bagian belakang. Berdiri di depan istana, dua siluet berdiri dengan yang terkemuka adalah seorang lelaki tua berambut putih, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki yang menyihir. Menghadapi mereka berdua, tidak ada seorang pun di istana yang berani menunjukkan ketidakpuasan, karena salah satunya adalah Tuan Kaisar Api, sementara yang lain adalah saudara angkat dari leluhur bela diri. Mereka secara alami adalah Yao Chen dan Lin Diao. Pada saat ini, mereka adalah komandan dan wakil komandan tim patroli, yang bertanggung jawab untuk menjaga garis depan tetap yakin tentang melawan klan Finn. Tim pertama, akan dipimpin oleh Kaisar Pertempuran Surga Barat dan akan menuju ke wilayah Barat Daya. Di aula, Kaisar Pertempuran Surga Barat memasang ekspresi muram saat dia menangkupkan tinjunya. Roger, tim kedua, tim ketiga, satu set pasukan demi satu dengan cepat dibentuk di bawah perintah Yao Chen dan Lin Diao. Mereka kemudian memanggil tim mereka dan pergi melalui array spiritual teleportasi. Tim ke-30, Yao Chen melihat tiga siluet yang dikenal di aula dan berkata, dengan Luo Li sebagai pemimpin, Xiao Xiao dan Lin Jing sebagai wakil pemimpin, kumpulkan anak buahmu dan pergi ke barat laut. Roger, Luo Li memegang pedangnya yang berkedip-kedip dan suaranya yang lembut bergema, menyebabkan banyak orang di aula menoleh dengan kemegahan di mata mereka. Lagi pula, sulit bagi siapapun untuk tidak tertarik pada wanita luar biasa seperti itu. Tapi sayang hatinya sudah menjadi milik seseorang. Xiao Xiao dan Lin Jing juga menangkupkan tangan mereka dan menerima perintah. Mata keduanya berkobar karena kegembiraan. Mereka mengalami kesulitan menahan diri. Ketiga wanita itu tidak menyeret, tetapi mengumpulkan lebih dari 100 ahli dan menuju tujuan mereka. Mereka juga akan secara pribadi berpartisipasi dalam perang. Sementara Luo Li memimpin tim ke benua yang berkobar dengan api perang, jeritan memenuhi cakrawala saat makhluk iblis menyerang kota dan bau darah menyebar ke udara. Klan Finn di sana dipimpin oleh tiga raja. Luo Li menyapu pandangannya dan menemukan mana yang terkuat di antara klan Finn di benua ini. Dia kemudian menoleh ke Lin Jing dan Xiao Xiao. Kami bertiga akan berurusan dengan ketiga raja itu, sisanya akan menyelamatkan kota. Baik, Lin Jing sudah terbakar dengan kegembiraan saat ekspresi dingin berkedip di wajah Xiao Xiao. Roger, tim lain segera mengakui. Pindah. Ketika Luo Li berteriak, ratusan siluet terbang keluar.
Luo Li juga telah berubah menjadi sinar dan terbang melintasi cakrawala. Hanya dalam 10 menit, dia telah menetapkan targetnya pada raja terkuat di benua ini. Itu adalah Profound Monarch, sebanding dengan Immortal Heavenly Sovereign. Dengan kekuatannya, tidak ada orang yang bisa menyaingi dia di benua ini. Itulah alasan mengapa para ahli dari dunia 1000 besar begitu cepat dikalahkan di bawah kepemimpinannya. Tetapi ketika raja yang mendalam ini merasa bahwa keberuntungan wanita sedang tersenyum padanya, dia tiba-tiba merasa terancam. Luo Li menargetkan dia. Praktis tanpa ragu-ragu, raja mendalam itu melayang ke langit dan ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia bergerak, ruang terdistorsi dan sebuah gulungan kuno muncul dengan pancaran spiritual yang menyelimutinya dan mengisolasi dia dari dunia. Saat aura iblis mengembun menjadi sosok raja yang mendalam itu, dia melihat cahaya yang menyelimutinya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dari permukaan, dia bisa merasakan fluktuasi yang berbahaya. Setelah membuat kekacauan besar, kamu ingin pergi. Sebuah suara dingin bergema dan Luo Li muncul, menatap ke bawah ke arah Profound Monarch. Heh, gadis yang cantik. Perhatikan bagaimana aku akan menangkap dan menginjak-injakmu. Melihat sosok Luo Li, raja yang mendalam itu memiliki keserakahan di matanya dan wajahnya berubah menjadi jahat. Meskipun dia merasa terancam oleh gulungan itu, gadis di hadapannya ini tidak sekuat itu, dan dia bisa lolos dari penjara setelah menangkapnya. Saat Profound Monarch melonjak, dia berubah menjadi sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menggenggam kedua tangannya. Aura iblis padat menyembur keluar dan menelan Luo Li. Menghadapi serangan dari Profound Monarch, tidak ada riak di mata Luo Li. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan lembut. Setelah diagram roh kuno bergetar, seberkas sinar turun di saat berikutnya. Meskipun sinar itu tidak cemerlang, ia memiliki poin unik tentangnya sebagai energi spiritual yang tak terbatas. Itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Profound Monarch dengan keheranan di wajahnya. Saat pancaran cahaya menyapu tubuh Profound Monarch, dia melolong dan aura iblis yang deras menyembur keluar dari tubuhnya dalam upaya untuk melawan. Tetapi diagram roh kuno sebanding dengan tubuh Sage Roh Agung, yang mengandung energi spiritual dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Jadi perlawanannya hanya bertahan selama 10 detik sebelum dia berteriak putus asa. Saat pancaran spiritual turun ke tubuh Profound Monarch, dia perlahan-lahan menjadi tidak ada apa-apanya. Berdiri di langit, Luo Li hanya menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Kekuatan diagram roh kuno adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa surgawi tahap awal akan mengalami kesulitan untuk menanganinya. Jadi bagaimana seorang Profound Monarch bisa menolaknya? Seiring dengan kematian raja yang mendalam itu, wajah klan Fin ditutupi dengan keheranan saat mereka mulai melarikan diri. Para ahli dari dunia 1000 besar juga telah menangkap kesempatan ini dan mengejar mereka. Melihat pemandangan ini, Luo Li merasa lega sebelum dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke lokasi lain dengan fluktuasi energi spiritual yang deras, di mana Lin Jing dan Xiao Xiao bertarung dengan dua raja lainnya. Seluruh ekspedisi ini berlangsung setengah hari sebelum berakhir dengan klan Fin dibantai. Adapun yang tersisa, itu sudah cukup untuk meninggalkan mereka untuk para ahli di benua ini. Jadi setelah menstabilkan situasi, Luo Li hanya melambaikan tangannya dengan para ahli yang bergegas dari benua dan mereka menuju ke benua lain. Selama setengah bulan berikutnya, Luo Li, Lin Jing, dan Xiao Xiao seperti petugas pemadam kebakaran saat mereka bergegas menuju berbagai medan perang untuk mengusir bencana. Di bawah upaya mereka, bencana secara bertahap padam. Tetapi dengan setiap bencana diselesaikan, bencana lain muncul. Di benua angin abis, seluruh benua ini ditutupi reruntuhan dan bahkan pegunungan telah runtuh, tampak seperti pemandangan dari film apokaliptik. Berdiri di gunung, Luo Li menatap tanah ini dengan ekspresi dingin. Kerusakan di benua ini sangat parah. Pada saat mereka tiba, seluruh benua dipenuhi dengan mayat. Jadi meskipun mereka tiba, mereka menghabiskan banyak usaha sebelum mereka berhasil menekan bencana. Kapten, semua klan Fin dibersihkan. Sebuah suara bergema saat Lin Jing dan Xiao Xiao berjalan mendekat. Setelah setengah bulan pembantaian, kedua wanita itu telah berubah secara signifikan, dengan Lin Jing memiliki perubahan yang paling signifikan dari semuanya. Dia tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan dan memiliki sedikit niat membunuh di wajahnya. Bagaimanapun, para raja yang mati dengan tangan mereka berjumlah lebih banyak daripada jari-jari di dua tangan selama 2 minggu terakhir. Kalian telah mengalaminya dengan sulit.
Luo Li berbalik dan menganggukkan kepalanya ke arah Xiao Xiao dan Lin Jing. Bahkan mereka tidak bisa menahan pertempuran terus-menerus selama 2 minggu. Mereka menunjukkan kelelahan di wajah mereka. Apakah kalian perlu istirahat? Mendengar kata-kata Luo Li, Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kita tidak memiliki waktu yang mewah. Apa yang salah? Bencana lain. Lin Jing mengangguk. Di mana? Luo Li mengunci alisnya dan bertanya. Saat Xiao Xiao dan Lin Jing saling bertukar pandang, mereka menjawab, di benua surga utara. Dikatakan bahwa bencana di sana telah mencapai tingkat tertinggi, dan itu sangat berbahaya. Petik 2. Benua surga utara. Luo Li tertegun sebentar sebelum dia menyipitkan matanya dan tangannya gemetar. Wajahnya berubah dingin. Sial, ini Akademi Spiritual Surga Utara. Bab 1542. Benua surga utara. Suasana yang berkembang di sini tidak ada lagi karena bekas perang tertinggal di tanah, menutupi seluruh benua ini dalam lubang. Bencana iblis juga telah turun di benua surga utara. Menghadapi bencana iblis, kekuatan di benua surga utara terus-menerus dikalahkan. Pada akhirnya, mereka berhasil bergabung bersama dan membentuk beberapa titik fokus untuk melawan bencana. Namun, bencana di benua surga utara sangat parah, karena klan Fin lebih kuat. Jadi meskipun berbagai kekuatan telah bergabung bersama, itu masih belum optimis. Dan Akademi Spiritual Surga Utara adalah salah satu dari titik fokus itu. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, arai spiritual besar terbentuk yang menelan seluruh akademi dalam penghalang yang menembus cahaya yang kuat, membuat orang lain merasakan rasa aman. Ada keributan di Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak hanya kekuatan lain dari benua surga utara yang kehilangan wilayah mereka karena klan Fin berkumpul di sini, bahkan 4 akademi spiritual besar lainnya berkumpul di sini. Itu karena bencana sedang menyapu benua di mana 4 akademi spiritual besar lainnya berada. Karena 5 akademi dihubungkan bersama dengan arai spiritual teleportasi, mereka semua datang ke Akademi Spiritual Surga Utara. Tetapi 4 akademi lainnya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah mereka datang, benua surga utara juga akan mengalami serangan. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, itu tidak dapat dihindari untuk menjadi penuh sesak, tetapi pada titik ini, tidak ada yang bisa diganggu tentang itu. Di sudut Akademi Spiritual Surga Utara, ada sebuah danau sejernih cermin yang melihat ke bawah dari langit, di mana banyak platform pelatihan ditempatkan. Semua orang dari Asosiasi Dewi Luo, kami akan menggunakan asrama asosiasi kami untuk menyediakan tempat tinggal dari 4 akademi spiritual besar lainnya. Meskipun kami adalah pesaing, kami harus menunjukkan sopan santun kami saat ini. Di tepi danau, para pemuda berkumpul di sekitar batu besar, memandangi gadis yang berdiri di atas batu itu. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dengan kuncir kuda dan suaranya bergema dengan vitalitas. Melihat pemuda di sekitarnya, gadis itu tersenyum. Selanjutnya, jangan lupa siapa pendiri asosiasi Dewi Luo kita. Meskipun kakak senior Mu Chen dan kakak senior Luo Li telah lulus, kami tidak dapat mempermalukan asosiasi Dewi Luo yang mereka tinggalkan. Kakak Suner benar, jangan khawatir, asosiasi Dewi Luo kami tidak terlalu kecil. Kami akan membuat pengaturan untuk siswa dari akademi spiritual lainnya. Kita hanya bisa bersatu untuk melindungi akademi spiritual surga utara kita. Suara gadis itu menarik gema semua orang saat mereka melambaikan tangan dan bersorak. Gadis itu, yang bernama Suner, mengangguk puas. Ada juga beberapa siluet yang berdiri tidak terlalu jauh sambil tersenyum melihat keributan ini. Gadis itu Suner telah benar-benar tumbuh. Jika Mu Chen dan Luo Li melihat ini, mereka berdua pasti akan terkejut bahwa gadis kecil yang mengikuti ekor mereka saat itu akan menjadi ketua asosiasi dari Asosiasi Dewi Luo. Seorang pemuda tampan yang diselimuti sikap yang luar biasa tersenyum ketika dia melihat Suner yang sedang ramai oleh semua orang. Saya mendengar bahwa Suner sekarang adalah cendekiawan arai spiritual, dan dekan mendirikan aula arai spiritual baginya untuk mengajar arai spiritual lainnya. Generasi selanjutnya benar-benar penuh harapan, dan pencapaian mereka jauh lebih kuat daripada kita saat itu. Pria lain menghela nafas sambil tersenyum. Kalian berdua bisa berhenti menghela nafas. Tapi aku tidak pernah menyangka kalian berdua akan kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Seorang wanita cantik tersenyum. Tidak heran dia akan terkejut, karena mereka berdua adalah tuan dari generasi mereka, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Setelah mereka lulus, mereka menjelajahi dunia 1000 besar,
dan mereka sekarang berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan dengan hanya selangkah lagi dari alam penguasa surgawi. Prestasi seperti itu di usia mereka sangat luar biasa. Kami berjalan keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara saat itu, jadi kami secara alami akan kembali untuk membantu sekarang karena Akademi dalam bahaya. Shen Changsheng tersenyum. Mengangguk kepalanya, Li Xuantong menatap wanita itu dan tersenyum. Di sisi lain, kamu sekarang menjadi wakil dekan Akademi Spiritual Surga Utara, Ye Qingling. Aku tidak memiliki ambisi seperti kalian berdua, dan tinggal di akademi cukup bagus untukku. Ye Qingling tersenyum. Mendengar kata-katanya, Shen Changsheng dan Li Xuantong mengangguk. Tinggal di akademi juga cukup bagus. Setidaknya kamu bisa mempertahankan kepolosanmu. Petik 2. Keduanya mengenakan ekspresi yang rumit. Mereka berdua telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Dua elit dari dulu menghela nafas sekarang. Pada saat ini, suara mengejek terdengar. Shen Changsheng dan rekan-rekannya menyapu pandangan mereka untuk melihat dua siluet berjalan ke arah mereka. Salah satu dari keduanya mengenakan kemeja ungu dan celana panjang. Dia memiliki sosok yang ramping dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia memasang senyum yang akrab di bibirnya. Dia secara alami adalah Wen Qingxuan. Wanita di sampingnya juga cantik. Dia adalah wakil dekan Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Tang Qianer. Wen Qingxuan, Li Xuantong terkejut ketika dia melihat senyum yang sudah dikenalnya. Apa yang kamu lakukan di sini daripada tinggal di keluarga Wen? Sambil tersenyum, Wen Qingxuan menjawab, keluarga Wen memiliki begitu banyak orang, dan tidak banyak gunanya bagi kita untuk tinggal di sana. Saat dia berbicara, dia dan Tang Qianer menatap Ye Qingling sambil tersenyum. Kami harus berterima kasih kepada Asosiasi Dewi Luo karena membantu kami menyelesaikan siswa Akademi Spiritual Myriad Phoenix kami. Melambaikan tangannya, Ye Qingling menjawab, kita hanya bisa bersatu dalam situasi ini untuk mendapatkan perubahan dalam hidup kita. Membantu Anda juga sama dengan membantu Akademi Spiritual Surga Utara kami. Mendengar kata-katanya, Wen Qingxuan menghela nafas, masih belum pasti bahwa kita akan bertahan melalui ini. Hanya Tuan Naga Laut Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda yang telah mencapai alam penguasa surgawi, dan klan Fin hanya mengelilingi kita saat ini. Jika para monark bergerak, itu tidak baik untuk dikatakan. Semua orang jatuh ke dalam keheningan. Mereka tahu betapa tidak menguntungkannya posisi mereka. Suner dan yang lainnya diam-diam membangun array spiritual teleportasi, dan jika situasinya menjadi sangat mengerikan, setidaknya kita bisa mengirim siswa pergi. Ye Qingling berkata dengan lemah. Menghadapi situasi seperti ini, bahkan kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara tidak berguna. Setelah keheningan singkat, Li Xuantong tiba-tiba berkata, jika Mu Chen dan Luo Li ada di sini, mungkin ada beberapa peluang. Mendengar dua nama itu, semua orang terdiam. Setiap orang memiliki kenangan terdalam tentang mereka berdua. Ada beberapa berita tentang Luo Li, tetapi untuk Mu Chen, sudah hampir 5 tahun sejak ada berita tentang dia. Wen Qingxuan mengunci alisnya. Shen Changsheng mengangguk. Orang itu kadang-kadang menyebabkan kegemparan 4 hingga 5 tahun yang lalu, tetapi dia praktis menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini di dunia 1000 besar, banyak orang menduga bahwa dia telah ditakuti oleh klan Fin dan bersembunyi. Omong kosong, Wen Qingxuan mengamuk. Menurut karakter Mu Chen, bagaimana dia bisa menjadi pengecut? Mu Chen bukanlah seorang pengecut, dan dengan karakternya, dia tidak akan takut, terlepas dari musuh yang dia hadapi. Jadi pasti ada alasan mengapa dia menghilang. Tang Qianer berkata dengan serius. Menghela nafas, Li Xuantong menjawab, ketenaran Mu Chen terlalu bergema beberapa tahun yang lalu, dan dia secara alami menjadi sasaran kecemburuan. Jadi tidak bisa dihindari jika ada seseorang yang mencoba mencemarkan nama baik dia. Semua orang hanya bisa menghela nafas tanpa daya karena fitnah itu benar-benar memicu kemarahan mereka. Dia pasti akan muncul. Ye Qingling juga dengan tegas berkata saat dia mengingat senyum pemuda itu, yang dipenuhi dengan percaya diri. Mereka sangat percaya bahwa terlepas dari musuh mana yang dia hadapi, dia tidak akan pernah takut, dan justru karena kepercayaan menular itulah begitu banyak orang akan berkumpul di sisinya dan juga alasan mengapa Asosiasi Dewi Luo masih berkembang. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa dia akan tetap tidak berubah, apapun yang dia alami. Orang itu pasti akan muncul, dan ketika dia muncul, dia akan menjadi pusat perhatian di seluruh dunia 1000 besar. Saat Ye Qingling menoleh untuk melihat Suner, yang berdiri di atas batu,
seolah-olah dia mengalami deja vu dari pemuda percaya diri yang berdiri di posisi itu. Mu Chen, saya berharap bahwa terlepas dari apa yang Anda alami, Anda masih muda dari sebelumnya. Sementara mereka mengenang kenangan mereka, alarm yang menusuk telinga bergema dan wajah semua orang berubah. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat keluar Akademi Spiritual Surga Utara, di mana aura iblis yang deras melonjak dari arah itu. Klan Fin telah memulai serangan mereka. Bab 1543. Saat alarm bergema di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, akademi yang ramai menjadi gempar dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang melihat keluar dari arah spiritual dengan ketakutan. Langit yang jauh didominasi oleh aura iblis yang deras. Klan Fin sedang bergerak, berdiri di tepi danau. Ye Qingling, Shen Changsheng, Wen Qingxuan, dan yang lainnya mengubah wajah mereka di adegan ini. Wajah mereka berubah muram saat tubuh mereka menegang. Kakak, Suner terbang pada saat ini dan turun di samping Ye Qingling dengan perhatian di matanya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Qingling menjawab, tenangkan para siswa untuk menghentikan mereka membuat keributan, selanjutnya, buat persiapan untuk skenario terburuk. Saat situasinya runtuh, atur siswa untuk melarikan diri melalui arah spiritual teleportasi. Petik 2. Klan Fin sangat kuat, dan terlalu tidak realistis bagi Akademi Spiritual Surga Utara untuk menghalangi mereka. Oleh karena itu, mereka harus membuat rencana untuk skenario terburuk. Menggigit bibirnya, Suner tahu perbedaan kekuatan antara kedua faksi dan menganggukkan kepalanya. Semuanya, sudah lama sekali, dan sekarang, kita akan bertarung bersama lagi. Ye Qingling memandang Shen Changsheng dan yang lainnya sambil tersenyum. Sambil tersenyum, Shen Changsheng tidak memiliki rasa takut di matanya dan tombak panjang muncul di tangannya. Beralih ke Li Xuantong, dia berkata, saat itu, kamu sedikit lebih rendah dariku. Kenapa kita tidak bertanding lagi? Persis apa yang saya cari. Li Xuantong tersenyum dengan energi spiritual melonjak di sekelilingnya, menyebabkan pakaiannya berkibar. Dengan aku di sekitar, kalian berdua tidak dalam posisi untuk pamer. Wen Qingxuan tersenyum, meresapi dengan kepercayaan diri yang tampak seperti burung merak yang bangga. Dia masih mempesona seperti sebelumnya. Tetapi pada saat ini, raungan drakonik yang menghancurkan bumi bergema dari Akademi Spiritual Surga Utara dan sinar hitam membubung ke langit. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambutnya yang berkilauan. Dia memasang ekspresi dingin saat guntur bergemuruh di sekelilingnya, membawa tekanan yang kuat. Itu Tuan Naga Laut Utara. Sosok tua itu menarik sorakan dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan semua orang memiliki api yang berkobar di mata mereka. Bagaimanapun, reputasi Naga Laut Utara di Akademi Spiritual Surga Utara terlalu bergema. Tapi menghadapi sorakan itu, wajah Naga Laut Utara tidak mengendur saat dia menghadapi aura iblis. Dia bisa merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya dan bisa merasakan keberadaan yang kuat di antara klan Fin. Balok mulai membubung ke langit dari Akademi Spiritual Surga Utara dan berdiri di belakang Naga Laut Utara. Mereka adalah ahli dari 5 akademi spiritual besar. Din Taichang muncul di samping Naga Laut Utara, melihat kulit naga itu, dan wajahnya juga tenggelam. Taichang, bersiaplah untuk skenario terburuk. Melihat ekspresi Din Taichang, Naga Laut Utara menghela nafas. Mendengar kata-kata itu, tubuh Din Taichang bergetar dengan kesedihan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara akan menghadapi hari di mana ia akan menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa membuat tubuhku yang lama ini berjuang untuk lebih banyak waktu agar para siswa dapat melarikan diri. Taichang mengepalkan tangannya dan berkata dengan tekad. Sebagai dekan Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak bisa membuang murid-muridnya ke samping. Naga Laut Utara tersenyum dan menepuk bahu Taichang. Aku telah melindungi Akademi Spiritual Surga Utara selama bertahun-tahun, dan jika Akademi akan menghadapi kehancuran, biarkan aku menghadapinya bersama denganmu. Taichang membuka mulutnya, tetapi Naga Laut Utara mengganggunya. Karenanya, dia hanya bisa tunduk pada yang pertama. Pada saat ini, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan yang lainnya juga tiba dan berdiri di belakang Din Taichang. Din, kita rela mati bersama Akademi. Melihat mereka, Taichang merasa bersyukur saat dia menjawab, kalian semua telah melampaui kami, dan kalian adalah harapan masa depan. Tidak perlu binasa dengan Akademi Spiritual Surga Utara.
Saya harap kalian dapat memimpin para siswa untuk melarikan diri dan melestarikan percikan untuk akademi kami. Petik 2. Wajah Shen Changsheng dan yang lainnya tenggelam, tetapi mereka tidak dapat menyangkal kata-kata Din Taichang ketika mereka memandangnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membungkuk dalam-dalam. Din, harap tenang. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Mengangguk kepalanya dengan puas, Taichang berbalik dan melihat melampaui Akademi Spiritual Surga Utara dengan ekspresi muram. Aura iblis yang deras telah mendekat dalam jarak segudang kaki. Melirik melalui aura iblis, mereka bisa melihat banyak makhluk iblis. Aktifkan Arai Spiritual. Naga Laut Utara berteriak dan semua ahli dari Arai Spiritual segera menuangkan energi spiritual mereka ke dalamnya. Karena energi spiritual terus-menerus dituangkan ke dalam Arai Spiritual, penghalang di sekitar Akademi Spiritual Surga Utara juga tumbuh lebih kuat. Arai Spiritual pelindung ini dapat bertahan melawan serangan beberapa penguasa surgawi, dan ini dapat dianggap sebagai lapisan pertahanan terakhir kita. Naga Laut Utara berbicara saat dia melihat ke penghalang. Jika penghalang itu dihancurkan, maka itu berarti mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Saya berharap Arai Spiritual ini dapat melindungi akademi kami. Semua orang berdoa dalam hati. Aura iblis yang deras akhirnya berhenti dan seluruh wilayah diselimuti keheningan. Keributan di Akademi Spiritual Surga Utara juga telah tenang, tetapi banyak orang memiliki ketakutan di mata mereka saat mereka gemetar dan melihat aura iblis. Tiba-tiba, tengkorak hitam mulai muncul dengan makhluk iblis berdiri di setiap kerangka dan diresapi dengan fluktuasi iblis. Sebanyak 7 raja. Melihat 7 raja, keputusasaan bergema dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan kulit naga Laut Utara menjadi jelek. Meskipun dia tahu bahwa akan ada raja, dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada total 7 dari mereka, dan setiap raja tidak lebih lemah darinya. Sepertinya surga benar-benar mencoba untuk menghancurkan Akademi Spiritual Surga Utaraku. Din Taichang gemetar. 7 raja dengan acuh tak acuh melihat keputusasaan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara sebelum mereka dengan cepat bergerak. Seketika, aura iblis melonjak ke langit dan menghantam penghalang besar. Menghadapi 7 serangan raja, penghalang itu berfluktuasi dengan keras dan energi spiritual di atasnya dengan cepat menghilang. Jika Arai Spiritual Teleportasi disiapkan, kirim siswa keluar. Dekan Taichang memerintahkan dan seseorang segera pergi dengan perintah itu. Tidak ada yang bisa melawan klan Fin saat penghalang itu rusak, dan bahkan naga Laut Utara tidak akan berani menghadapi serangan dari 7 raja. Saat susunannya hancur, aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan beberapa raja. Adapun sisanya, itu akan tergantung pada nasib Anda. Naga Laut Utara melihat Arai Spiritual yang gemetar dan wajahnya menjadi tenang. Melihat Din Taichang, dia tersenyum, omong-omong, aku sedang memikirkan bocah kecil itu saat itu yang mempelajari fisik Dewa Petirku. Anda sedang berbicara tentang anak nakal itu Mu Chen, haha. Dia tidak sama lagi. Bahkan ada desas-desus beberapa tahun yang lalu bahwa bahkan penguasa surgawi suci tidak dapat melakukan apapun padanya. Dekan Taichang tersenyum. Saya ingin tahu di mana dia dalam beberapa tahun terakhir ini. Sepertinya dia telah menghilang, yang lain mengatakan bahwa dia takut pada klan Fin, tapi aku tahu dia bukan orang seperti itu. Naga Laut Utara tersenyum. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki keberanian menerima petir hitam untuk melunakkan tubuh dan mempelajari fisik Dewa Petir? Saat mereka berbicara, penghalang itu semakin tipis sebelum meledak di depan mata semua orang. Ketika Arai Spiritual hancur, Akademi Spiritual Surga Utara terungkap di hadapan klan Fin. Pembantaian. 7 raja dengan dingin menatap naga Laut Utara dan hanya bisa merasakan ancaman datang darinya. Segera, mereka bertuju bergerak pada saat yang sama dan melemparkan telapak tangan mereka ke arah naga Laut Utara. Naga Laut Utara memasang ekspresi muram saat kilat hitam berderak keluar dari tubuhnya, tampak seperti Dewa Petir. Mengambil langkah maju, tangannya bersatu sebelum mendorong keluar. Telapak tangan Dewa Petir Hitam. Petir hitam terlempar keluar seperti lautan yang bergelombang dan berbenturan dengan 7 telapak tangan. Seluruh langit dan bumi bergetar saat kedua kekuatan itu bentrok bersama. Namun, petir hitam itu tidak bisa bertarung dengan 7 dan akhirnya terkoyak dengan energi yang tersisa jatuh ke tubuh naga Laut Utara. Naga Laut Utara gemetar dan pakaiannya robek berkeping-keping saat seteguk darah menyembur keluar dari tubuhnya dan auranya menjadi redup. Dia terluka parah setelah 1 pukulan. Tuan Naga Laut Utara, para siswa di Akademi Spiritual Surga Utara melolong putus asa.
Siapa yang mengira bahwa keberadaan tak terkalahkan di mata mereka akan terluka parah hanya dengan satu pukulan. Kirim mereka pergi. Naga Laut Utara meraung dengan wajah pucat. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara pecah menjadi kekacauan saat semua orang melarikan diri di bawah pimpinan para guru. Saat Naga Laut Utara meraung, dia melihat ketujuh raja dengan matanya yang memerah dan menembak keluar. Pada saat ini, dia telah mengundurkan diri sampai mati. Menghadapi tujuh raja, Naga Laut Utara tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menang. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan penghancuran diri untuk mengulur waktu bagi para siswa. Saat energi spiritual yang kejam mulai melonjak di dalam tubuhnya, fluktuasi yang mengerikan menyapu. Ketika tujuh raja memperhatikan tindakan Naga Laut Utara, wajah mereka berubah dan berteriak, "Bunuh dia!" Tujuh raja praktis membuat gerakan mereka pada saat yang sama dan tujuh pedang iblis ditembakkan dengan aura iblis yang deras. Tuan Naga Laut Utara, ketika Shen Changsheng, Li Xuantong, dan teman-temannya melihat pemandangan ini, tubuh mereka menjadi dingin dengan keputusasaan di mata mereka. Mereka tahu bahwa serangan ini akan membunuh Naga Laut Utara. Pergi bersama para siswa. Din Taichang menghadapi situasi ini tanpa emosi di wajahnya, tetapi kukunya menancap di telapak tangannya dengan darah yang menetes. Setelah Shen Changsheng dan yang lainnya bertukar pandang, mereka menggertakkan gigi dan mundur. Saat tujuh pedang iblis terbang melintasi cakrawala, mereka membidik lokasi fatal Naga Laut Utara dengan sudut rumit yang bahkan merobek ruang. Tetapi ketika semua orang menyaksikan Naga Laut Utara akan jatuh, dua suara mendengung bergema dari cakrawala. Tiba-tiba, dua sinar energi spiritual yang mempesona turun dari langit. Salah satu balok jatuh di depan tujuh pedang iblis dan langsung menghapus pedang itu. Di sisi lain, sinar lainnya menelan tiga raja dan mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sebelum mereka terhapus. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya menghentikan retret mereka. Mereka memiliki ketidakpercayaan yang tertulis di mata mereka ketika mereka menyaksikan perubahan mendadak ini. Sementara semua orang tercengang, ruang di belakang Naga Laut Utara berfluktuasi dan siluet perlahan muncul. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu yang pertama, yang langsung menenangkan energi spiritual yang mengamuk di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual yang kejam di dalam tubuhnya menjadi tenang, Naga Laut Utara tercengang sebelum dia menoleh dan melihat wajah lelah, namun cantik dari perjalanan terus-menerus. Melihat tatapan Naga Laut Utara, gadis cantik itu tersenyum dan dia dengan main-main mengedipkan matanya dengan suara lembutnya yang bergema, "Naga Laut Utara Senior, kamu tidak bisa bunuh diri. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Mu Chen ketika dia kembali." Tawa lembutnya bergema, yang menyebabkan semua orang tercengang saat mereka melihat penampilannya yang cantik. Pada saat ini, Dekan Taichang, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya tidak bisa menahan untuk melebarkan mulut mereka saat mereka berseru, "Itu, Luo Li." Bab 1544. Luo Li. Melihat wanita cantik itu, semua orang yang mengenalnya berseru dengan tidak percaya di mata mereka. Luo Li. Para siswa Akademi Spiritual Surga Utara agak asing dengan nama itu. Tetap saja, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena siluet itu telah membunuh tiga raja setelah penampilannya, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Tapi dia, cantik. Banyak anak muda yang matanya memerah, laki-laki dan perempuan sama karena wanita yang berdiri di langit terlalu luar biasa. Penampilan dan sikapnya terlalu mengejutkan. Dibandingkan dengan mereka, putri-putri lain di akademi memucat jika dibandingkan dengannya. Ini, sebenarnya kakak senior Luo Li. Suner memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia bergumam dengan gembira. "Kakak Suner, siapa dia?" Anggota asosiasi Dewi Luo di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka sudah siap untuk memasuki area spiritual teleportasi, tetapi mereka semua melihat siluet yang indah itu. Untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa namanya tidak asing. "Kamu bodoh." Suner memutar matanya saat dia membusungkan dadanya, dengan bangga. "Bukankah aku sudah memberitahu kalian? Asosiasi Dewi Luo kami memiliki dua pendiri, satu adalah kakak senior Mu Chen dan yang lainnya adalah kakak senior Luo Li." Petik 2. Anggota asosiasi Dewi Luo melebarkan mata mereka saat mereka melihat sosok cantik itu dengan penuh semangat. "Ya dewa, jadi dia kakak senior Luo Li, salah satu pendiri asosiasi Dewi Luo kita. Wow, kakak senior Luo Li sangat kuat. Bahkan para monark bukanlah lawannya."
Revere praktis keluar dari banyak mata gadis-gadis muda itu. Bagaimana dia secantik itu? Banyak anak laki-laki yang wajahnya memerah karena dikejutkan oleh temperamennya yang cantik, dan mereka bahkan tidak berani mengembara di mata mereka. Asosiasi lain dari akademi memandang dengan iri, yang menyebabkan anggota asosiasi Dewi Luo menjadi lebih sombong. Biasanya, asosiasi itu akan bersaing dengan asosiasi Dewi Luo, tetapi dengan salah satu pendiri mereka di sini, mereka tidak punya pilihan selain sujud. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya melihat siluet itu dengan tatapan rumit dan menghela nafas. Kembali di awal, kekuatan Luo Li sebanding dengan mereka. Tetapi setelah bertahun-tahun, mereka masih berjuang menuju alam penguasa surgawi. Di sisi lain, Luo Li berhasil membunuh monark dengan mudah. Luo Li memiliki kekayaannya sendiri, tapi kita tidak perlu depresi. Mencapai alam penguasa surgawi hanya beberapa tahun lagi bagi kita. Wen Qingxuan tidak terkejut. Bibirnya terangkat saat melihat sosok Luo Li. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya adalah mereka yang memiliki hati yang teguh. Karena itu, mereka menganggukkan kepala sambil tersenyum. Dengan Luo Li di sini, situasinya akan jauh lebih baik. Di bawah tatapan emosional yang tak terhitung jumlahnya, begitu Luo Li merasakan energi spiritual yang menenangkan di dalam tubuh naga Laut Utara, dia menarik tangannya. Pada saat ini, naga Laut Utara juga telah pulih dari keterkejutannya dan menatap Luo Li dengan bingung sebelum menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, ahli yang terhormat. Tapi dilihat dari kelihatannya, dia masih belum mengenali Luo Li. Bagaimanapun, Luo Li adalah seorang gadis kecil saat itu. Meskipun dia cantik, dia masih terlihat tidak dewasa. Tetapi pada saat ini, Luo Li telah mengembangkan tubuh surgawi Dewa Luo, dan temperamennya praktis sempurna. Sambil tersenyum, Luo Li menjawab, junior ini, Luo Li, juga seorang murid dari Akademi Spiritual Surga Utara. Saat itu, fisik Dewa Petir yang dikembangkan Mu Chen masih diajarkan olehmu. Petik 2. Mu Chen, naga Laut Utara tertegun sebentar sebelum dia pulih dan berseru kaget, jadi, ini kamu, pacar kecil yang berdiri di samping Mu Chen. Saat dia berbicara, naga Laut Utara tersenyum malu. Lagi pula, Luo Li terlalu cantik, dan rasanya seperti penghujatan baginya untuk berbicara dengannya dengan santai. Namun, Luo Li tidak peduli tentang itu dan senyum manis tersungging di bibirnya. Dia memiliki kenangan terbaik dengan Mu Chen di sini. Din Tai Chang juga terbang ke sisi naga Laut Utara. Melihat Luo Li, dia menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa gadis dari masa lalu akan menjadi begitu kuat sekarang. Luo Li, aku akan berterima kasih atas nama seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Luo Li segera menghentikan Din Tai Chang dari membungkuk dan tersenyum. Aku juga murid Akademi Spiritual Surga Utara, dan karena Akademi sedang dalam masalah, bukankah pantas bagiku untuk membantu? Atau apakah Din tidak lagi menganggapku sebagai mahasiswa? Mendengar kata-kata Luo Li, Din Tai Chang tersenyum tak berdaya. Kamu cukup tangguh, Nona. Luo Li dengan lembut tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat aura iblis yang mengalir deras di luar Akademi Spiritual Surga Utara. Dari 7 raja, dia membunuh 3 dari mereka, dan 4 lainnya memandang dengan ekspresi muram. Kalian benar-benar berani melawan. Keempat raja dengan dingin menatap Luo Li. Karena itu masalahnya, maka kami akan membawa malapetaka bagi kalian semua setelah kami mengalahkan akademi ini. Mendengar kata-kata yang tercakup dalam niat membunuh, ekspresi semua orang berubah. Hanya Luo Li yang mempertahankan ekspresi tenang saat dia melirik keempat raja. Beberapa raja besar seperti kalian berani meninggalkan kata-kata seperti itu. Dapatkan raja langit lain untuk mengatakan itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Luo Li, tatapan keempat raja menjadi ganas saat mereka menatapnya. Tepat ketika mereka akan memimpin serangan, keributan tiba-tiba bergema dan mereka melihat beberapa garis spiritual terbang melintasi cakrawala sebelum aura iblis yang deras terkoyak dan mereka turun di samping Luo Li. Luo Li, kamu terbang terlalu cepat, Lin Jing terengah-engah. Luo Li telah bergegas ke Akademi Spiritual Surga Utara secepat mungkin. Setelah menepuk punggung Lin Jing dengan lembut, Luo Li menoleh ke Xiao Xiao. Apakah semuanya diatur? Mengangguk kepalanya, Xiao Xiao menjawab, personel yang tersisa telah bergegas ke wilayah lain yang sedang diserang oleh klan Fin. Mengangguk kepalanya, Luo Li menjawab, kalau begitu kita akan berurusan dengan tempat ini di sini. Serahkan 4 itu pada kami.
Xiao Xiao memandang keempat raja dengan kemegahan berkedip di matanya. Bahkan mata Lin Jing berbinar saat dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalian hati-hati. Luo Li mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa tidak akan ada masalah bagi mereka berdua untuk menghadapi empat raja. Saat Xiao Xiao dan Lin Jing bertukar pandang, mereka terbang dengan energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka yang masing-masing menyelimuti dua raja besar. Kamu mencari kematian. Keempat raja berteriak dan aura iblis melonjak di sekitar mereka saat mereka terbang menuju Xiao Xiao dan Lin Jing. Pertempuran antara kedua belah pihak menyebabkan gunung berguncang saat gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, semua orang menyaksikan konfrontasi dengan ekspresi gugup. Seiring dengan pertempuran, semua orang samar-samar bisa mengatakan bahwa meskipun Xiao Xiao dan Lin Jing masing-masing bertarung dengan dua lawan, mereka berdua berhasil menang. Dengan demikian, semua orang memiliki kegembiraan di wajah mereka. Luo Li juga melirik ini sebelum dia menarik kembali pandangannya dan melihat aura iblis yang deras dengan tatapannya yang berkedip-kedip. Keturunan menelan surga, cahaya pelangi mekar dari Xiao Xiao yang membuat kedua raja menjauh saat dia membentuk segel dengan tangannya. Kecemerlangan tiba-tiba berubah menjadi ular sanca besar yang telah membuka mulutnya dan melahap seorang raja. Saat pancaran itu melonjak, jeritan bergema dari piton sebelum aura monark menghilang. Campur giok langit yang mendalam. Lin Jing juga berhenti menahan dan tangannya gemetar. Sebuah pancaran giok berkumpul menjadi cambuk panjang yang menyapu kepala seorang raja, langsung menghancurkan tubuh raja itu. Kedua gadis itu, putri kaisar api dan leluhur bela diri, secara alami sangat kuat, dan mereka praktis tak tertandingi di antara mereka yang memiliki level yang sama. Wow! Sorak-sorai meledak dari Akademi Spiritual Surga Utara di tempat ini. Dua raja lainnya ketakutan oleh kedua gadis itu dan mereka mulai mundur ketakutan. Kau ingin pergi? Xiao Xiao dan Lin Jing mencibir saat ular piton dan cambuk itu menerkam sekali lagi. Melihat serangan fatal yang datang setelah mereka, wajah kedua raja terkuras dari semua warna saat mereka berteriak, "Tuanku, tolong selamatkan kami." Ketika mereka berteriak, sepasang mata dingin terbuka di dalam aura iblis dan suara dingin bergema, "Sampah." Mengikuti suara itu, tangan iblis pucat terulur dan dengan lembut mengipasi, menghancurkan piton. Bahkan cambuk itu telah redup dalam pancarannya dan terhempas. Ketika tangan pucat itu mengirim Xiao Xiao dan Lin Jing terbang menjauh, sebelum kedua raja bahkan bisa bersukacita, tangan pucat itu terulur dan meraih mereka berdua sebelum menghancurkan mereka setelah kegembiraan membeku di wajah kedua raja itu. Adegan brutal ini menyebabkan semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara menarik napas dalam-dalam. Bahkan wajah Xiao Xiao dan Lin Jing telah berubah saat mereka melihat aura iblis yang tak terbatas. Mereka samar-samar bisa merasakan kebangkitan aura iblis yang menakutkan. Pada saat ini, Luo Li menyipitkan matanya dan berkomentar, "Apakah kamu akhirnya muncul?" Dia telah merasakan fluktuasi aura iblis yang dalam dan tak terduga sebelumnya. Secara alami ada raja kuat yang tersembunyi di dalamnya. Seluruh langit dan bumi tetap diam. Saat aura iblis berfluktuasi, semua orang menyipitkan mata untuk melihat singgasana yang terbuat dari tulang putih disertai dengan lautan mayat dan darah di bawahnya. Di atas tahta, makhluk iblis pucat duduk sambil diselimuti aura kematian tanpa batas. Dia mirip dengan malaikat maut saat dia duduk di sana. Melihat sosok itu, Luo Li, Xiao Xiao, dan Lin Jing mau tak mau mengubah ekspresi mereka dan mereka berseru, "Itu, Raja Langit Mayat Hitam." Sial, bagaimana dia bisa menyelinap ke dunia seribu besar? Bab 1545. Saat aura iblis yang tak terbatas melonjak, makhluk iblis muncul di atas tahta. Pupil abu-abunya tidak menunjukkan emosi. Ada tekanan iblis mengerikan yang perlahan meresap, menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap dan emas. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, banyak tatapan menatap Black Horse Sky Monarch dengan ngeri. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang terakhir, mereka tahu dari tekanan mengerikan bahwa raja ini tidak sebanding dengan yang lain. Ini adalah iblis asli. Sky Monarch, wajah naga laut utara kehabisan warna saat tubuhnya bergetar. Dia bisa merasakan bahwa makhluk iblis di atas tahta itu adalah Raja Langit yang asli, dan dia pasti berada di antara para elit Raja Langit. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan alam penguasa surgawi suci. Apakah itu di klan Fin atau dunia seribu besar, mereka berdiri di puncak piramida.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa malapetaka dari benua surga utara akan menarik keberadaan yang begitu menakutkan. Di langit, Luo Li, Xiao Xiao, dan Lin Jing memasang ekspresi muram. Mereka tahu bahwa kekuatan Black Horse Sky Monarch sebanding dengan orang-orang seperti Qin Tian dan Azure Sword Saint. Di atas takhta, Raja Langit Mayat Hitam dengan dingin menatap ketiga wanita itu ketika suaranya bergema, 7 rajaku mati di tanganmu, dan untuk penghormatan kepada mereka, aku tidak akan meninggalkan satu orang pun yang tinggal di benua ini. Semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara gemetar sebelum mereka hampir pingsan karena niat membunuh. Bagaimanapun, niat membunuh dari Raja Langit Puncak terlalu menakutkan bagi mereka. Tatapan Luo Li dengan dingin berkedip saat dia menjawab, Black Horse Sky Monarch yang hebat tidak bertarung di garis depan dengan kekuatan dari dunia 1000 besarku, tetapi datang ke sini untuk menghadapi yang lemah. Bukankah kamu terlalu banyak menurunkan posisimu? Mendengar kata-kata itu, Black Horse Sky Monarch dengan acuh tak acuh mengangkat matanya. Itulah perang, dan berbicara tentang keadilan dalam perang itu menggelikan. Melihat bahwa kata-katanya tidak berguna, mata Luo Li menjadi lebih dingin sebelum diagram roh kuno muncul di tangannya, meresap dengan fluktuasi energi spiritual yang tak ada habisnya. Karena itu masalahnya, maka kami hanya bisa menghentikanmu di sini. Suara Luo Li bergema dengan dingin yang menusuk tulang dan tanpa rasa takut. Mengangkat kepalanya, Black Horse Sky Monarch menatap Luo Li dengan senyum mengejek. Hanya denganmu, Luo Li menanggapi kata-katanya dengan ekspresi tenang. Berita di sini sudah tersebar, jadi kami hanya perlu menghalangimu dan menunggu bala bantuan. The Black Horse Sky Monarch menyipitkan matanya saat dia dengan dingin tersenyum. Aku hanya takut kamu hanya pohon kecil dan bahkan tidak bisa menghentikanku untuk sesaat. Aura iblis yang deras menyapu Black Horse Sky Monarch dan berubah menjadi tangan besar yang turun dari langit menuju Luo Li. Tangan besar itu dipenuhi dengan aura mematikan yang akan menimbulkan korosi dan menghapus energi spiritual setelah dipukul olehnya. Menghadapi langkah Black Horse Sky Monarch, bahkan ekspresi Xiao Xiao dan Lin Jing telah berubah karena mereka masih tidak bisa menghadapi yang pertama dengan kultivasi mereka. Bahkan Luo Li harus menggunakan artefak Sein dari klan roh kuno untuk menghadapi ini. Oleh karena itu, Luo Li maju setengah langkah dan diagram roh kuno di tangannya terbuka dengan pancaran sinar spiritual. Ketika bangkit, itu berubah menjadi payung spiritual besar. Saat payung terbuka, rune kuno terukir di atasnya dengan energi spiritual tak terbatas yang bahkan akan membuat Saint Heavenly Sovereign terkejut. Ketika tangan terbanting ke payung, ledakan gemuruh bergema dan fluktuasi energi spiritual yang terlihat berdesir selebar ribuan mil. Menghadapi telapak tangan yang ganas ini, payung itu berfluktuasi dengan keras sebelum pecah menjadi kilauan cahaya. Meskipun payungnya hancur, ia berhasil menahan serangan mengerikan dari Black Horse Sky Monarch. Ketika semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara melihat pemandangan ini, dalam hati mereka merasa lega. Pada saat ini, hanya Luo Li yang bisa menghadapi Raja Langit Hitam Mayat, dan bahkan jika dia dikalahkan, mereka semua akan hancur hari ini. Meskipun Luo Li berhasil menerima serangan itu dari Black Horse Sky Monarch, wajahnya berubah serius. Hanya dia yang tahu betapa mengerikan serangan itu. Bahkan dengan diagram roh kuno, dia hampir tidak tahan. Tidak buruk, The Black Horse Sky Monarch juga sedikit terkejut saat dia tersenyum. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu ingin melindungi orang-orang ini, maka aku akan membunuh mereka di depan matamu. Senyum kejam muncul di bibir Black Horse Sky Monarch saat dia mengambil napas dalam-dalam dan aura iblis melonjak ke hidungnya sebelum dihembuskan beberapa napas kemudian. Saat aura iblis tersapu, itu berubah menjadi badai hitam yang menghujani dengan aura mematikan yang terkandung di setiap tetesnya. Ketika badai mendarat di tanah, itu langsung mewarnai tanah menjadi hitam dengan semua vitalitas terhapus. Dengan cepat, gunung-gunung mulai mengering saat runtuh. Wajah Luo Li berubah. Dia bisa merasakan teror badai, dan jika badai itu jatuh, bahkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara akan dimusnahkan. Metode Black Horse Sky Monarch sangat kejam. Pada saat ini, Luo Li tidak berani mengabaikan dan dengan cepat membentuk segel. Diagram roh kuno perlahan naik ke langit dan sinar spiritual melesat keluar, membentuk awan yang melayang di atas Akademi. Ketika hujan turun dan berbenturan dengan awan, suara mendesis terpancar saat awan terus-menerus terkorosi. Kali ini, tidak ada konfrontasi yang mengejutkan, tapi itu lebih berbahaya.
Semua orang di akademi dengan cemas menyaksikan adegan ini. Mereka tahu bahwa jika awan gagal, seluruh akademi akan dipenuhi dengan mayat di saat berikutnya. Saat dua kekuatan bentrok di langit, energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat habis. Ekspresi Luoli berubah serius. Dia bisa merasakan energi spiritual dalam diagram roh kuno dengan cepat habis. Namun, dia tidak berani mundur setengah langkah dan hanya bisa mencoba mengendalikan diagram roh kuno. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa energi spiritual dari diagram roh kuno lebih cepat habis daripada yang bisa diisi ulang. Oleh karena itu, awan tebal secara bertahap mulai menipis. Sambil acuh tak acuh melihat pemandangan ini, senyum yang tergantung di bibir Black Horse Sky Monarch menjadi lebih mengejek. Saat hujan iblis turun, awan menjadi semakin tipis. Wajah Luoli juga menjadi pucat saat dia menggertakkan giginya dan bertahan. Di dalam akademi, semua siswa memiliki ketakutan di wajah mereka saat tubuh mereka bergetar. Para siswa yang pemalu itu bahkan mulai terisak putus asa. Naga Laut Utara dan Din Tai Chang bertukar pandang. Mereka bisa melihat kepahitan di mata satu sama lain. Harapan yang mereka rasakan dari kedatangan Luoli telah langsung terhapus. Menghadapi salah satu Raja Langit terkuat, mereka bahkan tidak bisa membangkitkan keinginan untuk melarikan diri. Berdiri di samping Wen Qingxuan, wajah Tang Qian'er pucat saat dia menyaksikan konfrontasi. Tiba-tiba, sebuah jimat muncul di tangannya dan dia dengan erat meraihnya. Mu Chen pernah menyuruhnya untuk menghancurkannya jika dia menghadapi bahaya. Sudah lama sejak dia mendengar sesuatu dari Mu Chen, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Karena itu, dia tidak berani menggunakannya dengan mudah. Awannya menghilang. Seseorang berteriak ketakutan. Di atas langit, awan menjadi lebih tipis sebelum mereka benar-benar menghilang di bawah tatapan putus asa semua orang. Ketika awan menghilang, Black Horse Sky Monarch dengan brutal menatap tatapan putus asa itu sambil tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya. Hujan iblis yang tak terbatas berkumpul bersama dan terbentuk menjadi bola air hitam selebar 100 kaki yang berisi aura kematian yang menakutkan. Sekarang, kalian semua bisa mati bersama, The Black Horse Sky Monarch tersenyum sebelum dia menjentikkan jarinya. Bola hitam itu melesat keluar dan diresapi dengan aura mematikan yang bisa memusnahkan kehidupan di seluruh benua ini jika menyebar. Tang Qian'er gemetar dan menggertakkan giginya sebelum dia mengepalkan tinjunya, menghancurkan jimat itu. Dengan ekspresi pucat, Luoli melihat bola hitam dan menggertakkan giginya. Dia masih bersikeras untuk tidak mundur. Tangannya gemetar saat memegang diagram roh kuno, ingin memicu kekuatannya sekali lagi. Meskipun mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan Raja Langit Mayat Hitam bahkan saat memiliki diagram roh kuno. Berdiri di depan, sosoknya yang lemah tampak sangat sedih dan cantik pada saat yang bersamaan. Di dalam akademi, semua orang memejamkan mata saat mereka menunggu kematian mereka. Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya juga menghela nafas dalam depresi. Semuanya sudah selesai, Din Tai Chang juga berkata dengan lemah. Ketika bola hitam hendak mencapai akademi, tiba-tiba meledak dan membentuk lautan kematian yang menyembur ke bawah. Pada saat ini, diagram roh kuno di tangan Luoli juga terpancar dengan cahaya. Dia ingin melakukan perlawanan terakhirnya. Tapi tiba-tiba, Luoli tiba-tiba merasakan sesuatu dan sosoknya gemetar. Dia melihat pancaran spiritual tak terbatas berkumpul di hadapannya menjadi sosok ramping. Sosok ramping itu mengulurkan tangannya dan mengepalkannya ke arah lautan kematian. Seketika, seluruh lautan tersedot ke telapak tangannya dan berubah menjadi kristal hitam. Menempatkan kedua tangannya, dia dengan mudah mencengkeram kristal dan itu retak, sebelum hancur menjadi debu. Lautan iblis yang merusak dengan mudah terhapus di tangannya. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka awalnya putus asa, jadi siapa yang menyangka situasinya akan tiba-tiba berbalik. Saat tatapan heran melihat siluet yang berdiri di depan Luoli, mereka bertanya-tanya tentang identitas pendatang baru yang bisa menangani serangan Black Horse Sky Monarch dengan begitu mudah. "Kamu siapa?" Black Horse Sky Monarch menyipitkan matanya saat dia melihat sosok itu. Di bawah semua tatapan, ledakan tawa bergema di antara langit dan bumi. "Black Horse Sky Monarch, pernahkah Anda bertanya apakah saya, Mu Chen, akan mengizinkan Anda mengacaukan Akademi Spiritual Surga Utara?" Bab 1546. Ketika suara itu bergema, keributan pecah di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dengan semua orang melihat siluet itu dengan kaget.
Mu Chen, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya melebarkan mata tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan muncul di sini setelah ketidakhadirannya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, mereka terkejut bahwa dia benar-benar berhasil menyelesaikan serangan Black Horse Sky Monarch dengan begitu mudah. Orang harus tahu bahwa bahkan penguasa surgawi tahap akhir tidak dapat dengan mudah mencapai itu. Terbukti, kekuatan Mu Chen telah tumbuh sekali lagi setelah bertahun-tahun. Kakak Mu Chen, Suner tercengang saat dia melihat siluet itu sebelum wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia berbalik dan tertawa ketika dia menyatakan kepada anggota asosiasi Dewi Luo, lihat itu. Itu adalah pendiri lain dari asosiasi Dewi Luo kami, kakak senior Mu Chen. Petik 2. Dia kuat. Semua orang berteriak. Mereka dapat merasakan bahwa ketika sosok itu muncul di langit, dia sendiri telah menahan tekanan mengerikan yang datang dari Raja Langit Mayat Hitam. Itu juga berarti bahwa kekuatan kakak senior Mu Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Semuanya, tidak perlu takut. Karena kakak senior Mu Chen ada di sini, maka iblis itu tidak akan bisa menyentuh akademi kita lagi. Kakak senior Mu Chen pasti akan memberinya pelajaran. Ketika banyak siswa mendengar kepercayaan Suner untuk Mu Chen, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan ingin tersenyum pahit. Tidak bisakah kamu memperlakukan Raja Langit Mayat Hitam sebagai lemah? Itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari klan Fin, dan bahkan di dunia 1000 besar mereka, siapa yang berani memperlakukannya dengan ringan selain dari Kaisar Api dan leluhur bela diri. Tapi tidak peduli apa, ketakutan yang menyelimuti akademi telah menjadi samar pada penampilan Mu Chen. Mu Chen, Luo Li juga tercengang saat dia melihat siluet ramping dengan tidak percaya. Lagi pula, bahkan dia tidak pernah menerima berita apapun dari Mu Chen selama beberapa tahun terakhir saat dia berada di kultivasi terpencil. Mendengar kata-kata Luo Li, pancaran spiritual meredup dan siluet berbalik, memperlihatkan wajah yang familiar. Saya bergegas saat saya menerima berita itu, dan untungnya, saya tidak terlambat. Mu Chen tersenyum. Melihat wajah yang familiar itu, bahu Luo Li yang tegang akhirnya jatuh saat dia menjadi lemah. Terbukti, dia telah memberikan semua kekuatannya untuk menghadapi Black Horse Sky Monarch dari sebelumnya. Sebuah tangan terulur dan memegang pinggangnya. Mu Chen menatap wajahnya yang lelah dengan sakit hati. Aku minta maaf meninggalkanmu sendirian selama bertahun-tahun. Dengan senyum lembut, Luo Li menjawab, bukankah kamu pergi mengasingkan diri untuk kami? Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Petik 2. Alasan mengapa Mu Chen memilih pengasingan adalah untuk seluruh dunia 1000 besar, dan pada saat yang sama, untuknya juga. Baiklah, serahkan sisanya padaku sekarang. Mu Chen dengan lembut membelai wajah Luo Li. Wajah Luo Li memerah karena tindakan intimnya. Dia dengan lembut mendorongnya pergi sebelum dia pergi sambil tertawa kecil. Kamu tidak diizinkan mengambil keuntungan dariku, setidaknya sampai kamu berurusan dengan pria itu. Melihat siluetnya, Mu Chen menggosok jari-jarinya sambil mengenang sentuhan yang tersisa. Jika kamu sudah selesai dengan perpisahanmu, maka datang dan terima kematianmu. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema saat Mu Chen mengenang. Ketika Mu Chen berbalik, dia melihat Black Horse Sky Monarch dengan dingin melihat ke atas dengan niat membunuh yang meresap dari tubuh yang terakhir. Black Horse Sky Monarch, sudah lama. Mu Chen tersenyum. Saat itu, dia dikejar oleh Black Horse Sky Monarch ketika dia baru saja menerobos ke alam penguasa surgawi. Tapi untungnya, leluhur bela diri datang untuk menyelamatkan saat itu. Seseorang menyelamatkanmu di lain waktu, jadi kamu hanya bisa memimpikannya kali ini. Suara menakutkan Black Horse Sky Monarch bergema. Kamu membunuh anakku, jadi hari ini, aku akan menghapus semua orang di sekitarmu. Di dalam akademi, banyak orang tidak bisa menahan perubahan ekspresi mereka dari niat membunuh Black Horse Sky Monarch. Mereka terkejut bahwa dia memiliki dendam dengan Mu Chen di masa lalu karena membunuh putranya. Menghadapi tatapan menyeramkan dari Black Horse Sky Monarch, Mu Chen dengan lembut tersenyum. Saya pikir Anda harus mempertimbangkan bagaimana melindungi diri Anda sekarang. Haha, kamu hal yang sembrono. The Black Horse Sky Monarch diejek saat dia melihat Mu Chen. Apakah kamu berpikir bahwa dengan mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm, kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Ketika dia selesai berbicara, wajah Black Horse Sky Monarch berubah menjadi menyeramkan. Aura kematian yang tak terbatas menyatu menjadi spanduk iblis hitam. Spanduk setan mayat.
Black Course Sky Monarch meraung saat spanduk melambai dengan jutaan mayat terbang keluar sebelum mereka berkumpul untuk membentuk sungai kematian. Di dalam sungai, ada jutaan mayat yang melolong. Sungai mayat setan Nether. Sungai meraung, tampak mirip dengan naga besar yang menyapu ke arah Mu Chen. Di jalur sungai, ruang runtuh dengan aura mematikan yang bahkan penguasa surgawi suci tidak akan berani menyentuhnya, karena itu bahkan dapat merusak energi spiritual mereka. Ketika sungai menyelimuti, Mu Chen mengangkat kepalanya tanpa fluktuasi di wajahnya. Merentangkan jarinya, dia dengan lembut mengetuk. Sungai abadi primordial. Sebuah sungai kuno terbang keluar dari jari Mu Chen seolah-olah telah mengalami aliran waktu yang tak ada habisnya. Seolah-olah apapun yang jatuh di dalamnya akan berkarat. Ketika dua sungai bentrok di langit, ruang terus runtuh dari konfrontasi mereka. Ketika kecelakaan itu terjadi, wajah Black Course Sky Monarch berubah. Dia bisa merasakan bahwa tidak peduli bagaimana sungai bawahnya mencoba menimbulkan korosi, sungai kuno itu tidak akan bergerak. Di sisi lain, sungai bawahnya adalah yang mulai runtuh dan mayat-mayat di dalamnya terkorosi. Gelombang kejut yang hebat meledak dan sungai bawah Black Course Sky Monarch runtuh kira-kira 10 napas kemudian. Sial, The Black Course Sky Monarch tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi saat dia berdiri dari singgasananya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Matanya berkedip karena terkejut. Mu Chen terlalu kuat. Selanjutnya, dia bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari yang terakhir untuk beberapa alasan. Itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari dua orang di dunia 1000 besar, Kaisar Api dan leluhur bela diri. Mungkinkah Mu Chen benar-benar mencapai level keduanya hanya dalam 5 tahun? Bagaimana ini mungkin? Hati Black Course Sky Monarch bergetar sebelum cahaya kejam berkedip di matanya. Tampaknya jika dia ingin menguji level orang ini, dia harus menggunakan jurus pamungkasnya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa berakting. Asura Setan Langit Mayat. Tangan Black Course Sky Monarch bersatu dan aura iblis yang deras menyembur keluar sebelum secara bertahap membentuk Asura Iblis besar di belakangnya. Asura Iblis itu meresap dengan aura mematikan dan memiliki wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan jeritan yang bergema di seluruh langit. Hanya suara-suara saja yang bisa menyebabkan amukan energi spiritual di dalam tubuh. Saat tekanan iblis yang menakutkan menyebar, seluruh benua surga utara bergetar. Banyak orang mengenakan ekspresi pucat di dalam akademi saat mereka melihat Asura Iblis itu. Mereka tidak meragukan bahwa kekuatan Asura ini bahkan dapat menghancurkan benua ini. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan mengirim ketakutan ke dalam hati Luo Li, Xiao Xiao, dan Lin Jing. Black Course Sky Monarch memandang Mu Chen saat dia naik ke langit dan menyatu dengan Sky Course Demonic Asura. Saat mata Asura terbuka, sinar iblis terpancar, terlihat seperti bisa merobek seluruh dunia. Sinar itu bergema bersama dengan niat membunuh yang tak terbatas. Mu Chen, Anda akan membayar dengan hidup Anda untuk kematian anak saya. Hari ini, kamu akan mati. Menghadapi raungan Black Course Sky Monarch, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Asura Iblis dengan senyum yang sepertinya dipenuhi dengan penghinaan. Apakah ini kekuatan terkuatmu? Dia bergumam sambil melangkah maju. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mati sekarang. Bab 1547. Ketika Mu Chen mengambil langkah, dia langsung muncul di hadapan Sky Course Demonic Asura dengan ekspresi tenang dan senyum menghina menyebar dari sudut bibirnya. Kau mencari kematian. Karena aku bisa mengejarmu seperti anjing saat itu, aku juga bisa menghancurkanmu sampai mati. Tampaknya memperhatikan ejekan Mu Chen, Asura Setan Langit Mayat meraung dengan niat membunuh yang deras yang menyebabkan ruang bergetar. Pada saat ini, Black Course Sky Monarch marah karena semut yang dia anggap saat itu telah menjadi penyesalan terbesarnya. Saat aura iblis yang tak terbatas melonjak, Asura yang berdiri di langit memancarkan sinar dingin dari matanya sebelum tangannya bergabung dan membentuk segel yang aneh. Seketika, aura iblis berkumpul dan berkembang menjadi rune jahat yang tak terhitung jumlahnya yang meresap dengan kekuatan yang dapat menyebabkan Saint Heavenly Sovereign biasa menjadi takut. Segel iblis mayat langit, sebuah suara serius bergema dan tinju Sky Course Demonic Asura terbang keluar. Saat tinju terbang keluar, itu membentuk sosok mayat melolong yang tak terhitung jumlahnya yang menembus gelombang dingin, menutupi tanah dalam lapisan es. Semua vitalitas juga terhapus di bawah dingin. Tinju itu sepertinya berasal dari kematian karena menuai semua kehidupan. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara,
semua orang waspada saat mereka melihat segel iblis yang turun dengan ketakutan yang luar biasa di hati mereka. Ini segera menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka kehilangan kendali dan mereka gemetar. Jika telapak tangan itu turun, itu bisa meratakan seluruh tanah dan menghapus semua bentuk kehidupan. Ini adalah kekuatan Raja Langit Puncak, naga Laut Utara memasang ekspresi pucat dan pahit. Menghadapi kekuatan ini, dia tahu bahwa meskipun berada di alam penguasa surgawi, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Dia tidak tahu apakah Mu Chen bisa menerima serangan ganas dari Raja Langit Mayat Hitam. Melihat tinjunya, Mu Chen bisa merasakan aura kematian yang menakutkan yang membuatnya sedikit tercengang. Tinju itu mungkin adalah serangan terkuat dari Black Horse Sky Monarch, dan menghadapi tinju ini, bahkan orang seperti Qin Tian mungkin harus menghindar. Jika itu 5 tahun yang lalu, dia mungkin akan melarikan diri dari serangan ini. Tapi sayang sekali sudah 5 tahun sejak itu. Saat Mu Chen berdiri di langit, segel iblis dengan cepat melebar di matanya dengan aura iblis bertiup. Namun, itu bahkan tidak bisa mengepakkan pakaiannya, dan beberapa napas kemudian, segel itu akhirnya akan mencapainya. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya sebelum dengan lembut mengetuk ke arah segel iblis. Keduanya memiliki perbedaan ukuran yang drastis. Segel iblis itu sangat besar, sementara yang lainnya kecil jika dibandingkan. Mengulurkan tangannya, ukuran tangannya mirip dengan sehelai bulu dibandingkan. Setelah itu, keduanya bentrok bersama. Pada saat kontak itu, banyak orang meratap ketika mereka melihat sosok Mu Chen tampak mirip dengan serangga di depan raksasa. Mati! Black Horse Sky Monarch meraung saat tinju segel iblisnya meledak dengan cahaya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, itu akan mencapai Mu Chen, yang menghalangi jalan, dan menghancurkannya. Saat kekuatan mengerikan mengalir keluar, jutaan mayat melolong. Seluruh adegan tercermin di mata Mu Chen saat dia tersenyum dan dengan lembut mengulurkan jarinya dan menjentikkan tinju segel iblis. Ketika Mu Chen menjentikkan jarinya, suara renyah bergema dan riak tak terlihat menyebar. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan turun pada saat ini yang melanda jari Mu Chen. Seluruh wilayah menjadi sunyi di bawah kekuatan ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual antara langit dan bumi telah menunjukkan tanda-tanda membungkuk, seolah-olah mereka adalah pelayan yang bertemu kaisar. Pada saat ini, Luo Li, Xiao Xiao, dan Lin Jing telah melebarkan mata mereka saat mereka melihat siluet Mu Chen dengan kaget. Itu karena, pada saat ini, tekanan misterius yang dipancarkan darinya bahkan menyebabkan energi spiritual di tubuh mereka menjadi tenang. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan merasakan tekanan dengan dorongan untuk membungkuk ke arah Mu Chen. Meskipun mereka berhasil menolaknya, para siswa akademi tidak bisa. Oleh karena itu, mereka semua mulai berlutut dengan kaget di wajah mereka. Seiring dengan jari Mu Chen, jutaan mayat membeku. Tidak ada riak di wajah Mu Chen saat dia melihat asura iblis besar di depannya. Segel iblis yang menakutkan itu membeku dan tidak bisa bergerak. Setelah itu, dia dengan lembut mengetuk jarinya sekali lagi dengan cincin beriak menyebar. Riak telah menyebabkan angin sepoi-sepoi di seluruh langit dan bumi dan mayat-mayat itu menjadi asap biru. Wajah Sky Horse Demonic Asura memiliki keterkejutan yang tertulis di atasnya dengan ketakutan di matanya. Pada saat yang sama, jeritan yang menusuk bergema, energi ini, energi dunia. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Energi dunia hanya dapat digunakan oleh mereka yang dapat memicu papan cakrawala, dan bagaimana Anda bisa melakukannya? Petik 2. Melihat Sky Horse Demonic Asura yang memiliki ketakutan di wajahnya, Mu Chen menyikat lengan bajunya. Aku sudah memberitahumu bahwa sekarang, kamu harus berpikir tentang bagaimana bertahan hidup dan kamu telah gagal. Saat gambar mayat menghilang, retakan muncul di kepalan tangan yang dengan cepat menyebar. The Sky Horse Demonic Asura mengeluarkan raungan sedih. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan menyerang dan aura iblis di tubuhnya mulai runtuh. Itulah kekuatan dunia 1000 besar, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan. Sial, jadi kamu adalah ranker ketiga dari dunia 1000 hebat. Saya harus melaporkan berita ini. The Sky Horse Demonic Asura meraung dan asura besar itu tiba-tiba meledak. Saat aura iblis yang menakutkan menyapu, itu terbang ke arah benua surga utara. Itu jelas dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh benua ini. Setelah acuh tak acuh melihat perlawanan Black Horse Sky Monarch, Mu Chen lembut meniup.
Tornado spiritual menyapu yang mengandung energi dunia. Di bawah jalannya, aura iblis yang kejam mulai runtuh. Pada saat ini, sinar iblis berkedip, ingin melarikan diri dengan merobek ruang. Namun, ketika dia ingin merobek ruang terbuka, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Siluet Mu Chen kemudian perlahan muncul. Black Horse Sky Monarch, mengapa kamu berlari? Mu Chen tersenyum saat dia melihat orang di depannya. Aura iblis di sekitar Black Horse Sky Monarch samar. Dia jelas terluka parah. Namun, wajahnya muram dan menjadi pucat karena ketakutan. Terbukti, kekuatan yang ditampilkan Mu Chen telah membuatnya ketakutan. Jadi, dunia 1000 besarmu telah membuat persiapan selama ini. Sepertinya kamu adalah harapan terakhir dari Great Thousand World. Raja Langit Mayat Hitam memandang Mu Chen. Namun, Mu Chen memberinya tatapan samar. Raja Langit Mayat Hitam tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini, jadi ekspresinya berubah menjadi jahat dan menatap Mu Chen dengan ejekan. Hehe, bahkan jika kamu sudah menjadi sekuat Kaisar Api dan leluhur bela diri, lalu bagaimana? Apakah Anda berpikir bahwa Anda bertiga dapat melawan dewa kita? Haha, kalian terlalu naif. Kalian tahu betapa menakutkannya dewa kita di puncaknya. Kali ini, klan Fin kita pasti akan menghancurkan dunia 1000 besar. Tanpa riak di matanya, Mu Chen menunggu Black Horse Sky Monarch menyelesaikan pidatonya sebelum dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan berkumpul. Jika kamu sudah selesai, maka kamu bisa mati sekarang. Mengepalkan tinjunya, sosok Black Horse Sky Monarch tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertahankan dan meledak dengan aura iblis yang menyebar. Namun, tawa menusuk Black Horse Sky Monarch masih bergema di cakrawala. Haha, dewa kita akan membalas dendam untukku. Tunggu, Mu Chen, dunia 1000 besarmu pasti akan hancur. Seiring dengan kematian Raja Langit Mayat Hitam, aura iblis di wilayah ini mulai menghilang dan sinar matahari menyinari tanah yang compang camping. Di akademi, semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Bahkan Naga Laut Utara, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya juga tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Melihat cakrawala, mereka fokus pada siluet itu. Yang terakhir mempesona di bawah matahari. Tidak ada yang menyangka bahwa Black Horse Sky Monarch yang menakutkan akan mati dengan cara seperti itu di tangan Mu Chen. Terbukti, Mu Chen telah mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka pahami. Para siswa di Akademi Spiritual Surga Utara bersukacita saat sorakan bergema. Mu Chen, Mu Chen. Mendengar sorakan gembira itu, Naga Laut Utara juga merasa sangat lega sebelum dia menoleh ke Din Tai Chang sambil tersenyum. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara kita telah menghasilkan siswa yang tangguh. Bab 1548. Saat sorak-sorai memekakkan telinga bergema di Akademi Spiritual Surga Utara, wajah semua siswa memerah karena kegembiraan saat mereka melihat siluet di langit. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terlukiskan. Selama periode ini, mereka terus-menerus hidup dalam kegelisahan di bawah ancaman klan Fin. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa seluruh situasi akan berbalik pada saat kritis seperti itu? Black Horse Sky Monarch yang tak terkalahkan di mata mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan kakak senior mereka, yang menghapusnya dengan jentikan jari. Semua orang merasakan darah mereka mendidih. Lagi pula, bukankah mereka berkultivasi agar bisa melindungi orang-orang yang dekat dengan mereka? Bukankah itu agar mereka bisa menonjol di saat yang genting dan menerima rasa hormat semua orang? Lihat itu, bukankah aku sudah memberitahu kalian semua bahwa selama kakak senior Mu Chen ada di sini, Raja Langit Hitam Mayat akan selesai. Suner memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan memandang anggota asosiasi Dewi Luo dengan bangga. Kakak Suner benar-benar memiliki pandangan ke depan. Semua orang masih merasa tidak berdaya, meskipun kepercayaan dirinya beberapa saat yang lalu. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol mereka. Haha, aku akan melihat siapa yang berani bersaing dengan asosiasi Dewi Luo kita di masa depan. Siswa lain dari Akademi Spiritual Surga Utara memandang dengan kecemburuan yang membara di mata mereka. Setelah pertempuran ini, asosiasi Dewi Luo tidak diragukan lagi akan menjadi asosiasi teratas di Akademi. Dan itu tidak akan berubah, tidak peduli berapa tahun berlalu. Itu karena, bahkan jika mereka lulus dan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara,
Mereka mungkin bisa menakuti semua orang jika mereka mengatakan bahwa kekuatan asal mereka didirikan oleh Mu Chen, dan yang terakhir adalah kakak kelas mereka. Beberapa dengan pemikiran yang cermat bahkan berpikir untuk menemukan kesempatan untuk bergabung dengan asosiasi Dewi Luo setelah seluruh masalah ini mereda. Orang itu, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Wen Qingxuan pulih dari keterkejutan mereka dan bertukar pandang dengan senyum masam. Itu karena Mu Chen telah melampaui pemahaman mereka. Pada saat ini, mereka masih mengejar jalan mereka ke alam penguasa surgawi, dan mereka menyadari bahwa Mu Chen telah melampaui jangkauan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menutup celah ini. Saat itu, kenapa aku tidak melihat bahwa orang ini bisa menjadi begitu kuat? Li Xuantong menghela nafas saat dia menoleh ke sosok cantik di langit dengan tatapan redup. Saat itu, tidak ada yang memperkirakan bahwa Mu Chen bisa mencapai ketinggian seperti itu selain Luo Li. Sementara semua orang berpikir bahwa dia menemukan batu biasa-biasa saja di antara pasir, dia sangat yakin bahwa batu yang dia temukan akan bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Menepuk bahu Li Xuantong, Shen Changsheng menatapnya dengan simpati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini selalu menyukai Luo Li? Tapi sayang sekali sekarang, karena dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Wen Qingxuan juga menghela nafas. Dia selalu merasa bahwa Mu Chen tidak cocok dengan Luo Li di masa lalu. Tetapi pada saat ini, dia harus mengakui bahwa pemuda yang mereka lawan selama turnamen Akademi Spiritual besar ini telah tumbuh melampaui jangkauan mereka. Dia bukan lagi pemuda seperti saat itu, dia sekarang berdiri di puncak dunia 1000 besar. Naga Laut Utara dan Din Tai Chang turun dari langit. Dengan kematian Raja Langit Mayat Hitam, bencana iblis tidak lagi menjadi ancaman. Itu juga berarti bahwa bencana yang dihadapi Akademi Spiritual Surga Utara mereka akan menghilang. Oleh karena itu, senyum merayap di wajah mereka. 4 dekan lain dari Akademi Spiritual lainnya juga datang untuk memberi selamat kepada mereka. Pada saat yang sama, mata mereka berkedip iri, karena mereka tahu bahwa dengan alumni dari Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan tumbuh lebih kuat, dan ketenaran mereka bahkan akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Mungkin di masa depan, Akademi Spiritual Surga Utara akan mengambil posisi kepemimpinan di antara 5 Akademi Spiritual besar. Kesuraman di wilayah ini juga telah menghilang dan digantikan dengan sorak-sorai. Saat Mu Chen menyapu lengan bajunya di langit, dia menghapus untaian terakhir aura iblis dan melihat tangannya sendiri. Jelas, bahkan dia terkejut dengan betapa kuatnya dia. Lagi pula, bahkan jika dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum dia pergi ke pengasingan, dia hanya bisa melawan Mahatian ke level yang sama. Tapi sekarang, bahkan jika Mahatian mengandalkan Yin yang maha labu, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Mu Chen. Meskipun Mu Chen belum meninggalkan namanya di papan cakrawala, dia bisa mengendalikan seutas energi dunia. Meskipun merupakan untaian kecil, itu telah jauh melebihi penguasa surgawi tahap akhir. 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Mu Chen bergumam sambil berbalik dan turun di depan Luo Li. Pada saat ini, Luo Li menatapnya, tercengang. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Mu Chen. Kembali, Mu Chen tersenyum sambil melambaikan tangannya di depan matanya. Saat mata Luo Li berdesir, dia memutar matanya ke arah Mu Chen. Namun, dia tidak tahu bahwa pandangannya yang santai ini bisa membuat siapapun mabuk. Bukankah aku tangguh? Mu Chen tersenyum. Dia menjadi sedikit puas diri. Hanya di hadapan kekasihnya, dia bisa mengungkapkan sisi dirinya yang seperti itu. Baiklah, kamu yang terbaik. Luo Li hanya menganggapnya lucu dan menjengkelkan pada saat yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Cek, Mu Chen, kamu sekarang tangguh. Dengan suara heran, Lin Jing melompat keluar dan menatap Mu Chen sebelum cemberut bibirnya. Kupikir aku sudah berhasil menarik jarak kita lebih dekat, tapi kamu malah membuangku lebih jauh. Xiao Xiao juga datang dan menatap Mu Chen dengan mata menyihir. Kamu sudah berhasil. Dia tahu alasan mengapa Mu Chen hilang selama 5 tahun terakhir. Meregangkan pinggangnya, mata dalam Mu Chen melihat ke angkasa. Masih sedikit lagi, dia masih belum meninggalkan namanya di papan cakrawala. Namun, dia sudah samar-samar bisa merasakan keberadaannya. Saat mereka berempat berbincang, Mu Chen turun dari langit bersama mereka dan mereka datang ke hadapan Din Tai Chang dan Naga Laut Utara. Melihat dua wajah yang dikenalnya,
Mu Chen juga merasakan gejolak di hatinya. Saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam berdaulat. Tapi sekarang, dia sudah berdiri di puncak dunia 1000 besar. Siswa ini, Mu Chen, menyapa Dekan dan Naga Laut Utara Senior. Mu Chen menangkupkan kedua tangannya. Meskipun kekuatannya telah melampaui dua sebelumnya, Mu Chen masih menghormati Din Tai Chang dan Naga Laut Utara. Bagaimanapun, keduanya telah merawatnya dengan baik ketika dia berada di akademi. Terutama Naga Laut Utara, yang telah mengajarinya fisik Dewa Petir. Itu adalah sesuatu yang sangat membantunya di masa lalu. Melihat sikap sederhana Mu Chen, Din Tai Chang dan Naga Laut Utara merasa bersyukur. Pemuda itu saat itu tidak menjadi sombong karena prestasinya, tetapi dia tetap menjaga kerendahan hatinya. Pada saat ini, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan Ye Qingling datang dan juga bersukacita tentang reuni mereka. Kakak Mu Chen, Suner muncul di hadapan Mu Chen dan tersenyum. Suner kecil, melihat Suner, Mu Chen mau tak mau mengenang masa lalu. Saat itu, ketika dia tiba di Akademi Spiritual Surga Utara, dia bertemu dengan seorang gadis kecil dengan kuncir kuda, yang wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Dan sekarang, gadis kecil itu sudah dewasa. Aku tidak kecil lagi. Merentangkan tangannya, Mu Chen membelai rambut Suner seperti yang dia lakukan di masa lalu, yang membuat rambut Suner berantakan saat dia menatapnya dengan getir. Setelah mengobrol dengan Suner, Mu Chen melihat Tang Qianer, yang wajahnya tersenyum. Rambut panjang yang terakhir terpelihara dengan baik. Dia tidak lagi memiliki kesenangan di masa lalu dan telah tumbuh dewasa sekarang. Ini semua berkat kakak Qianer karena telah menghancurkan jimat itu. Saya bisa merasakan simpul spasial dan bergegas ke sini tepat waktu. Mu Chen tersenyum. Tang Qianer tersenyum saat dia melihat Mu Chen dan Luo Li, yang berdiri bersama. Keduanya mempesona dan mereka menarik semua perhatian. Kali ini, itu semua berkatmu. Jika tidak, Akademi Spiritual Myriad Phoenix kami tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Tang Qianer dengan lembut menghela nafas dengan kesedihan. Akademi Spiritual Myriad Phoenix memiliki beberapa korban di antara murid-murid mereka ketika mereka pergi ke benua surga utara. Mu Chen hanya bisa dengan lembut menepuk bahunya sebagai bentuk kenyamanan. Kakak Mu Chen, apakah kamu akan pergi sekarang? Suner menyela. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Merasakan keengganan di mata semua orang, Mu Chen tersenyum sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Akademi Spiritual Surga Utara, di tempat ini yang dipenuhi dengan kenangan masa lalunya. Aku akan tinggal di benua surga utara selama beberapa hari dan menyelesaikan bencana iblis di dunia 1000 besar sepenuhnya. Mendengar kata-kata Mu Chen, sorakan memekakkan telinga meledak dari Akademi Spiritual Surga Utara. Melihat ini, Mu Chen tersenyum sambil memegang tangan dingin dan melihat ke angkasa. Dia tahu bahwa ini adalah saat terakhir kedamaian baginya sebelum pertempuran terakhir dimulai. Bab 1549. Seiring dengan jatuhnya Black Horse Sky Monarch, bencana yang melanda benua surga utara menghilang dan kedamaian kembali sekali lagi. Namun, tanda yang tertinggal di tanah membutuhkan waktu untuk pulih. Selama 2 hari berikutnya, Mu Chen membawa Luo Li, Lin Jing, dan Xiao Xiao ke seluruh dunia 1000 besar dan mereka memadamkan malapetaka yang terjadi di sekitar. Seiring dengan bantuan Mu Chen, bencana tidak lagi menjadi ancaman, dan di jalan mereka, bencana iblis dengan cepat ditekan dan tidak dapat menyebabkan keributan apapun. Di bawah efisiensi ini, ketenangan kembali ke dunia 1000 besar hanya dalam 2 hari. Benua Surga Utara, Akademi Spiritual Surga Utara. Melalui pertempuran, Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam keadaan yang mengerikan, tetapi banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Meskipun akademi dihancurkan, itu beruntung karena tidak banyak korban di antara para siswa. Oleh karena itu, suasana di seluruh akademi tinggi, terutama dengan Mu Chen di sekitarnya. Dia membangkitkan moral dan pengakuan semua orang untuk Akademi Spiritual Surga Utara mencapai puncaknya. Di gunung yang terletak di belakang asosiasi Dewi Luo, Mu Chen dan Luo Li berjalan-jalan sebelum mereka berdiri di titik tertinggi, melihat ke markas besar asosiasi Dewi Luo, melihat para siswa sibuk membangun asrama dan rumah. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara ramai dengan vitalitas. Beberapa siswa juga memperhatikan siluet Mu Chen dan Luo Li dan mereka mengarahkan pandangan mereka dengan iri saat mereka berdua mempesona di bawah matahari. Aku ingat saat itu,
kami membangun asosiasi Dewi Luo di sini. Mu Chen melihat ke danau dengan senyum kenangan di bibirnya. Saat itu, dia sombong dan bertemu banyak teman dan lawan di akademi ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia telah kehilangan beberapa dari mereka dan mereka menjadi pejalan kaki dalam hidupnya. Tapi untungnya, gadis yang berdiri di sampingnya tidak berubah. Wajah halus Luoli berkedip dengan kilau seperti batu giok dan memiliki senyum lembut. Pada saat itu, mereka menyatukan siswa baru dan membentuk asosiasi Dewi Luo. Mereka bekerja keras dan membangun pijakan di Akademi Spiritual Surga Utara. Sekarang mereka memikirkannya, mereka dipenuhi dengan berkah untuk kenangan itu. Luoli melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang sedang dibangun dan dia tiba-tiba tersenyum. Saya mendengar bahwa 5 akademi spiritual besar akan bergabung bersama, dan mereka ingin Anda menamainya. Oh, Mu Chen agak terkejut saat dia menganggukkan kepalanya. Ini bukan masalah kecil. Di dunia 1000 besar, akademi meningkat dan beberapa dari mereka memiliki yayasan yang bahkan melampaui 5 akademi spiritual besar. Jadi dengan menggabungkan, mereka mungkin bisa mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Adapun nama, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum. Akademi Cakrawala, kalau begitu. Dengan menggunakan nama Dewan Cakrawala, dia berharap ada seseorang dari Akademi Cakrawala yang meninggalkan kuas mereka di Dewan Cakrawala di masa depan. Akademi Cakrawala, Luoli dengan lembut bergumam sebelum dia tersenyum. Tidak buruk, kedengarannya cukup perkasa. Tetapi jika 5 akademi spiritual besar digabungkan, turnamen akademi spiritual besar tidak akan ada lagi di masa depan. Luoli berhenti, duduk di rerumputan dan berbicara dengan enggan. Dia ingat bagaimana dia dan Mu Chen bertarung bersama dan mengalahkan semua musuh mereka saat itu. Mu Chen juga duduk dan merentangkan tangannya, memeluk pinggang rampingnya. Dengan lengannya di dekat gaunnya, dia mengencangkan cengkeramannya, menguraikan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Merasakan tindakan Mu Chen, Luoli mengangkat pupilnya dan memelototinya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ketakutan di bawah tatapannya, tetapi Mu Chen telah menebalkan wajahnya dan mengabaikannya. Dia terkekeh sebelum menariknya ke pelukannya. Wajahmu sangat tebal. Luoli dengan lembut mencubit pinggang Mu Chen sebelum dia menyandarkan kepalanya di bahu Mu Chen. Pada saat itu, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Saat mereka berdua saling mengandalkan, Luoli menatap Mu Chen. Mu Chen, bisakah kita mengalahkan Raja Jahat Surgawi kali ini? Mengerucutkan bibirnya, Mu Chen ragu-ragu sebentar sebelum dia menjawab, sebelum Raja Jahat Surgawi menunjukkan dirinya, tidak ada dari kita yang bisa memprediksi seberapa kuat dia nantinya. Jadi aku tidak yakin kita bisa mengalahkannya, bahkan dengan Kaisar Api, leluhur bela diri, dan aku. Alisnya terkunci rapat. Meskipun dia menunjukkan kepercayaan diri di depan orang luar, dia hanya menunjukkan pikiran terdalamnya ketika dia bersama Luoli. Itu karena Raja Jahat bermata 9 terlalu dalam dan tak terduga. Mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi Luoli berubah serius. Melihat alis terkunci Mu Chen, dia merasa sedikit sakit hati. Dia tahu berapa banyak tekanan yang ditanggung Mu Chen. Mu Chen, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Luoli dengan lembut mengangkat alis Mu Chen. Anda masih ingat, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan dan melindungi saya dari semua badai dan hujan, dan saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa sebenarnya pada waktu itu, kamu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di hatiku. Tatapan Luoli lembut sampai-sampai tatapannya bisa memabukkan siapapun yang memandangnya. Menatap Mu Chen, wajahnya memerah dan suaranya yang lembut terluka seperti gumaman. Mu Chen, saya benar-benar beruntung, telah bertemu Anda di jalan spiritual saat itu. Suara lembutnya terdengar dan Mu Chen menundukkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang memerah dan merasakan pukulan di hatinya. Melihat gadis ini, dia merasa emosinya sedang kacau. Dia perlahan memasukkan lebih banyak kekuatan ke tangannya yang memeluk pinggang Luoli. Merasakan mata menyala-nyala Mu Chen, Luoli merasa sedikit gelisah dan mengedipkan matanya. Luoli, saya juga beruntung telah menyelamatkan Anda, kembali di jalan spiritual. Saat ia berbicara, Mu Chen tidak bisa menahan emosi melonjak di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil bibir merah itu ke dalam bibirnya. Ketika kedua bibir itu menyatu, mereka berkobar dengan kehangatan. Sosok mungil Luoli tergeletak di rerumputan dan Mu Chen menyandarkan dirinya ke tanah, menatap wajahnya yang panik. Tangannya mendorong dada Mu Chen saat dia menggigit bibirnya dan menghindari matanya. Mu Chen,
Apa yang ingin kamu lakukan? Dia bisa melihat nyala api di mata Mu Chen. Saat Mu Chen menyeringai, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual berubah menjadi kabut tebal yang menyebar dan mengisolasi seluruh wilayah ini. Yah, kamu ingin memberiku hadiah. Melihat niat Mu Chen, Luo Li segera menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku. Mu Chen tersenyum sambil menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah itu lagi. Lidah mereka berjuang untuk waktu yang lama sebelum Mu Chen memisahkan diri dan napas mereka menjadi berat. Menggigit bibirnya, pupil mata Luo Li yang jernih menjadi penuh dengan emosi yang padat saat ini. Menatap Mu Chen, dia bisa merasakan api berkobar di mata pihak lain, jadi dia menunjukkan senyum lembut. Senyumnya saat ini membuatnya tampak mekar, membuat Mu Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Li akan memiliki sisi yang begitu menawan. Mu Chen, kamu benar-benar menginginkan hadiah. Suara Luo Li bergema dengan godaan. Dia juga telah meletakkan semua bebannya saat ini. Dia bisa merasakan emosi Mu Chen, dan dia tidak menentangnya saat jantungnya mulai berdetak. Merasakan panas di hidungnya, Mu Chen mengangguk. Lalu, apakah kamu ingin menjadi kesatriaku? Selamanya, permaisuriku. Mu Chen memegang tangan Luo Li dan mencium punggungnya. Karena itu yang terjadi, Luo Li tersenyum sebelum dia tiba-tiba mendorong pinggangnya ke depan dan mereka berdua berguling. Tapi kali ini, Luo Li yang berada di atas Mu Chen. Dia menatapnya seperti seorang permaisuri. Setelah itu, dia dengan bangga berkata, maka permaisuri ingin menjadi yang teratas. Saat dia mengangkat leher mutiaranya, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Setelah itu, dia mulai melepas pakaiannya dengan wajah memerah. Saat pakaiannya jatuh, dia mengungkapkan sosoknya yang sempurna dengan matahari bersinar turun. Sosoknya berkilauan sampai-sampai ruang pun tampak berhenti di bawah sosoknya yang besar. Akhirnya, rasa panas di hidungnya akhirnya berubah menjadi 2 garis darah yang mengalir ke bawah. Mu Chen, ini adalah hadiahku untukmu. Gadis itu tersenyum saat dia perlahan turun. Pada saat itu, angin musim semi bertiup dengan rintihan yang bergema dari kabut spiritual saat kedua sosok itu bersatu. Bab 1550. Tubuh Luo Li dipenuhi keringat saat dia berbaring di tubuh Mu Chen, memancarkan pesona yang tak terbayangkan dengan bulu matanya yang berkedip. Melihat gadis dalam pelukannya, Mu Chen membelai punggungnya dan merasakan kulitnya yang lembut, merasakan bagaimana dia menempel padanya dan merasakan perasaan lembut di hatinya. Luo Li mengedipkan matanya dan dengan malu-malu menatap Mu Chen. Kamu telur yang buruk. Kami memiliki kesepakatan untuk menunggu sampai setelah pernikahan kami. Luo Li menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan untuk mencubit Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil memeluk gadis itu di dadanya lebih erat. Luo Li juga membenamkan wajahnya ke dadanya saat dia membelai perutnya dan dengan lembut menatap Mu Chen sebelum dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu menginginkan anak laki-laki atau perempuan? Pertanyaannya membuat Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia tersenyum. Seorang gadis karena dia akan tumbuh menjadi secantik ibunya. Bibir Luo Li terangkat saat dia memeluk leher Mu Chen. Lalu, apa yang harus kita panggil putri kita? Setelah merenungkan sebentar, Mu Chen juga tertarik saat dia menyarankan, kami akan menyarankan satu kata. Namaku Chen, kecil seperti debu. Saya percaya bahwa saat itu, orang tua saya ingin saya menjadi biasa-biasa saja dan menjalani kehidupan yang damai. Mu Chen tersenyum sambil dengan lembut membelai perut Luo Li, tapi untuk putriku, Mu Chen, aku berharap dia bisa menjadi makhluk halus yang tinggi di awan. Jadi saya akan berkontribusi Yun. Petik 2. Sambil tersenyum, Luo Li menoleh dan berkata, saya harap kegelapan bisa pergi dengan cahaya bersinar sekali lagi di dunia 1000 besar. Jadi jika kita memiliki anak perempuan, saya akan memberikan si atas namanya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka jika kita punya anak perempuan, kita akan memanggilnya Mu Yunxi. Jika itu anak laki-laki, kita bisa menamainya dengan santai seperti Mutu, atau Musi. Sejak kapan ada orang sepertimu yang bias pada laki-laki? Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Mu Chen. Tapi Mu Yunxi adalah nama yang cukup bagus. Luo Li menggigit bibirnya dengan harapan dalam tatapannya saat masa depan itu menariknya. Melihat Luo Li, kelembutan di hati Mu Chen tumbuh saat dia mengepalkan tangannya. Seberapa bagus itu dilihat, masa depan benar-benar dipenuhi dengan harapan.
Tetapi jika Raja Jahat Surgawi itu ingin menghancurkan segalanya, maka mata Mu Chen tiba-tiba diganti dengan keganasan. Kalau begitu aku hanya bisa menghapus Raja Jahat Surgawi itu. Dengan pemikiran ini di benaknya, dua sosok di makam sunyi utara bergerak saat mereka perlahan membuka mata. Ketika mereka membuka mata mereka, cahaya spiritual yang tak terbatas mekar yang menyelimuti seluruh makam sunyi utara. Di jalur pancaran spiritual itu, dua sosok kuno bisa terlihat samar-samar yang dipenuhi dengan misteri tak terbatas dan aura kuno. Salah satunya adalah sosok memancar yang meresap dengan cahaya tak terbatas. Adapun yang lain, itu dipenuhi dengan energi spiritual tak terbatas yang sepertinya tidak akan pernah habis. Kedua sosok itu adalah tubuh cahaya tak berujung dan tubuh Sage Roh Agung. Setelah beberapa tahun berkultivasi, dua benda surgawi primal akhirnya dikultivasikan. Pada saat ini, Mu Chen, yang berada di Akademi Spiritual Surga Utara, juga merasakannya dan dia merasa sangat lega. Akhirnya, selesai. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam penyelesaian ini, matanya tiba-tiba menyipit dan dia tiba-tiba melihat ke arah wilayah iblis di luar dunia seribu besar. Mu Chen, ada apa? Luo Li adalah orang pertama yang merasakan perubahan pada Mu Chen. Raja Jahat Surgawi telah muncul. Suara Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat yang sama, di kota besar yang berdiri di belakang garis depan dunia seribu besar, Kaisar Api dan leluhur bela diri perlahan membuka mata mereka pada saat ini. Mata mereka berkedip-kedip dengan api dan energi spiritual yang tak terbatas. Saat mereka bertukar pandang, niat membunuh yang meresap berkedip di mata mereka. Niat membunuh itu menyelimuti seluruh kota dan wajah semua orang berubah. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri. 4 gundik dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri, Xiao Suner, Kai Lin, Ying Huan-Huan, dan Ling Qingzu muncul di belakang Kaisar Api dan leluhur bela diri pada saat ini. Ada yang salah, mereka bertanya. Kaisar Api dan leluhur bela diri memasang ekspresi serius saat suara mereka bergema ke telinga semua orang di kota. Raja Jahat Surgawi telah muncul. Keluarkan perintah. Naik ke siaga tertinggi dan garis depan harus menghentikan serangan mereka. Petik 2. Suara mereka menyebabkan hati banyak orang bergetar karena marah, takut, dan lega. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada berita dari Raja Jahat Surgawi. Meskipun dia menghilang, ketakutan yang dia ciptakan menyelimuti hati semua orang di dunia seribu besar. Maka dengan kemunculannya, mereka merasa lega dari rasa takut di hati mereka. Setidaknya mereka tidak lagi harus khawatir tentang turunnya Raja Jahat Surgawi yang tiba-tiba. Paling-paling, itu hanya akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Kaisar Api dan leluhur bela diri melihat ke angkasa dengan mata mereka menembus semua penghalang dan melihat ke ujung kegelapan. Ada aura iblis tak terbatas yang telah berubah menjadi awan bergulir. Sosok berjubah putih berdiri di atas awan hitam, tampak seperti seorang sarjana dengan kebajikan yang memancar di sekelilingnya. Ada 3 mata terbuka di dahinya dan mereka berkedip-kedip dengan kilatan jahat. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum sambil bertukar pandang dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saat ketiga tatapan mereka bersentuhan, ruang berfluktuasi dengan tekanan luar biasa yang menyelimuti radius 1 juta mil. Tuan-tuan, sudah lama sekali. Suara Raja Jahat Surgawi bergema saat dia dengan lembut mengetukkan jarinya pada mereka berdua. Hari kedatanganku akan menjadi kehancuran dunia seribu besarmu. Ketika dia mengacungkan tangannya, kegelapan juga menghalangi indera Kaisar Api dan leluhur bela diri. Sinar spiritual di mata Kaisar Api dan leluhur bela diri menghilang saat mereka dengan dingin melihat ke dalam kehampaan. Raja Jahat Surgawi akan tiba di hari lain. Mendengar kata-kata Kaisar Api dan leluhur bela diri, wajah keempat gundik itu juga berubah muram. Hari ini, akhirnya datang. Di mana Mu Chen? Xiao Suner bertanya dengan alis terkunci. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Api dan leluhur bela diri menunjukkan senyum puas. Dia tidak mengecewakan semua orang. Beberapa saat yang lalu, mereka bisa merasakan fluktuasi lengkap yang terbentuk di dunia seribu besar, mereka milik Mu Chen. Wajah keempat nyonya itu mengendur. Jika Mu Chen berhasil, maka dunia seribu besar mereka mungkin tidak sepenuhnya tanpa harapan. Sekarang, mari kita coba dan lihat seberapa kuat Raja Jahat Bermata 9 berada di puncaknya. Kaisar Api dan leluhur bela diri mengangkat kepala mereka. Tidak ada rasa takut, sebaliknya, bahkan ada sedikit harapan. Di Akademi Spiritual Surga Utara,
Mu Chen berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Luoli. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Besok adalah ketika nasib dunia 1000 besar akan ditentukan. Petik 2. Dengan ekspresi muram, Luoli dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saat Mu Chen melambaikan lengan bajunya, kabut spiritual berangsur-angsur menghilang. Dia memegang Luoli dan dengan lembut naik ke langit. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, para siswa tampaknya telah merasakan sesuatu, jadi mereka mengangkat kepala dan membungkuk dengan suara mereka yang menggelegar. Kami berharap kakak senior kembali dengan kemenangan. Di sudut lain, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Tang Qianer, dan yang lainnya juga melihat sosok Mu Chen sebelum menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Mu Chen, kami akan menunggu di sini dengan alkohol yang disiapkan untuk kepulanganmu. Mereka tahu bahwa kepergian Mu Chen kali ini adalah untuk memperjuangkan dunia 1000 besar. Ketika Mu Chen mendengar suara-suara itu, dia tersenyum dan menoleh ke Luoli. Untukmu, dan untuk gadis kecil itu di masa depan, Mu Yunxi. Aku tidak akan kalah dalam pertempuran ini.